Salim, Persaudaraan Muslimah, KNRP Sulawesi Selatan, Wahda Inspirasi Zakat, Pemuda Hidayatullah, LIDMI, Garuda, dan FPP Bulukumba. Dan acara ini dapat di live streamingkan dan ditonton oleh peserta yang ada di rumah di iNews TV Makassar, Umat TV, Wahda TV, Vertizon, Mu'allaf Quran Center, Teras Dakwah, Hijrah Fest, Masjid Joko Karian Yogyakarta, Real Masjid, Herald.id, channelmuslim.com, mujahiddakwah.com, minanews.net, Viva Islam, mediasocial.com, simpulindonesia.com, bugispost.com, FMDKI News, Ibrah Media, Pinisi Kreator, Media Islam, Peduli Rakyat, sulselnetwork.com, laskar.com, radarselatan.co.id, rakyatku.com, Pedoman Media, Jejak Sulsel, Pedoman Rakyat, dan Bulukumba Pos. Juga kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian agar mungkin handphonenya mungkin boleh di silent guna kelancaran acara kita bersama, dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak agar tetap dijaga acara kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mungkin membawa barang agar tetap dijaga, juga sampah-sampah yang kita miliki agar tidak dibuang di masjid dan tetap dijaga kemudian dibuang di tempat sampah yang telah kami sediakan di luar masjid. Boleh mohon izin Bapak yang ada di sini, mungkin bisa minta tolong kita isi dulu yang di sini. Boleh izin Pak? Boleh minta tolong berdiri Ki, terus isi soft yang ada di sebelah sini. Boleh? Ya, terima kasih. Ya, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang baru merapat dan hadir di masjid ini, dan juga kepada Bapak tamu undangan, Bapak pejabat, dan juga dari ketua-ketua ormas, mungkin bisa mengisi soft VIP yang kami sediakan di depan di karpet merah. Ya, mohon izin untuk bapak-bapak dari tamu undangan, VIP, ketua ormas, Bapak pejabat, mungkin bisa mengisi karpet merah yang telah kami sediakan di bagian VIP. Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu, Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu, Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Kami akan berjuang demi kebangkitan di
Islam, kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai syuhadamu. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai syuhadamu, tercatat sebagai syuhadamu, tercatat sebagai syuhadamu. Saat langit berwarna merah, sagar kerikil perkasa. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada ustadz-ustadz kita yang sudah bergabung di lokasi. Insyaallah kami persilakan kepada para tamu undangan untuk mengisi soft yang ada di depan. Fadhal Ustaz. Insyaallah sesaat lagi acara akan kita mulai. Dan kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk lebih dahulu mengisi soft yang ada di depan agar terlihat rapi dan juga dapat dimanfaatkan kepada saudara-saudara kita yang akan berdatangan untuk mengisi soft yang masih kosong. Masih itu? Yahudi membantaimu, bela berkesimpah di tanah airmu, mewangi harum gerangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Saat langit berwarna merah, sadar kerikil perkasa berlari, meluncurlah sana puluhan peluru, terbang bersama teriak dan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpah di tanah airmu, mewangi harum gerangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid.
Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, juga kepada para pemateri dan asatid kita yang baru bergabung. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Saksikanlah sahabatku, jiwa ragaku menderu, seluruh nafasku berpacu, mendengar engkau berdiri, kumandang adang terdengar, bangkitkan jiwa yang tegar, suara jihad menggema tanpa gentar, lantangkan Allahu Akbar. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapati jalan yang bebaskan Palestina, Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan.
jiwa yang tegar. Suara jihad menggema tanpa gentar, lantangkan Allahu Akbar. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها بما صبروا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تقدم أيها المسلمون. زلزل زلزلة وزلزل زلزل زلزلة زلزل زلزلة زلزل أمر إسرائيل مرحبا جاء زلزلة زلزلوں کا زلزلہ مرحبا جاء زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل اقصا کے دیکھو اور زمین کو خوب دھرا دو مٹا دو امن اسرائیل عرش و روح کو بھڑکا دو اقصا کے دیکھو اور زمین کو خوب دھرا دو مٹا دو امن اسرائیل عرش و روح کو بھڑکا دو جو دھوکا دے رہے ہیں ہم مٹا تم ان کو دھوکا دو اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل مرحبا جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ
پڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل یہ بزدل خوف کے مارے ہیں اور ڈرتے ہیں لڑنے سے نہیں ان میں کوئی مردانگی ڈرتے ہیں مرنے سے بزدل خوف کے مارے ہیں اور ڈرتے ہیں لڑنے سے نہیں ان میں کوئی مردانگی ڈرتے ہیں مرنے سے یہ سب اسباب ہے مکڑی کے جالے ان کو بکھرا دو اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل پڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ پڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل دلوں میں ان کے ہر سو خوف ہے اور موت کا ڈر ہے یہ عشرت مال و دولت چھن نہ جائے بس یہی ڈر ہے دلوں میں ان کے ہر سو خوف ہے اور موت کا ڈر ہے یہ عشرت مال و دولت چھن Ingatlah Palestina, kenangkan Baitul Maqdis, bayangkanlah Al-Aqsa, ingatlah Palestina, kenanglah Baitul Maqdis, bayangkanlah Masjidil Aqsa pada ubin-ubinnya yang indah nan kokoh. Saat kau merapatkan dahi di atasnya, bersimpuh dalam kemerdekaannya, saat langit tersenyum menyaksikan lambaian panji-panji kemenangan, ingatlah Palestina, kenangkanlah Al-Quds, bayangkanlah Al-Aqsa dan para pemudanya yang tangannya meneteskan darah, penuh asa, menggempal batu, menggenggam mukawamah, perlawanan. Tapaknya merah darah perlawanan yang dadanya berdegup nafas kalam ilahi. Percayalah kawan, sejumput hatimu untuk mereka kan sucikan jiwa dari nista dosa. Ingatlah Palestina, kenanglah Al-Quds, bayangkan Al-Aqsa yang wanitanya demikian kokoh. Dari tanah Gaza hingga Ramallah, membekuk nyali tentara Yahudi
suaranya membelah dada. Percayalah kawan, jika suara ibu-ibu perkasa kau gemakan dalam relung hatimu, kau akan muliakan setiap wanita. Ingatlah Palestina, kenanglah Al-Quds, bayangkan Al-Aqsa, hadirkan Gaza. Dari sini ku bawa semangat Imam Lombasi Sultan Hasanuddin dengan badik terhunus, kan kutusukkan pada jantung Amerika, pada leher Zionis, karena darah Bugisku, karena darah Makassarku akan tertumpah. Suburkan jihad. Layar telah terkembang, sauh telah terangkat, kemenangan di depan mata. Kualeangi talanga toalia, lebih baik tenggelam daripada biduk surut ke pantai. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, tokoh masyarakat, alim ulama hadir bersama kita, perwakilan dari pemerintah Kota Makassar, Bapak Kabak Kesra. Ahlan wa sahlan Pak Kabak. Iya. Yang kami muliakan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ustadz Muzayyin Arif. Ahlan wa sahlan Ustadz. Yang kami muliakan Ustadz Rahmat Abdurrahman, Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Yang kami muliakan Ustadz Majid dari DPP Hidayatullah, Ustadz Nasri dari DPW Hidayatullah, dan seluruh tokoh-tokoh dan alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ustadz Mukhtar Dainlau, Masya Allah, Ketua FUIB, ya, FUIB, Forum Umat Islam Bersatu. Ya, Ahlan ada wa sahlan. versi lain Ustadz, FUIB, baik. atau FUB, ya, alhamdulillah. Ya. Dan dari Jakarta jauh-jauh, Oh, iya. perwakilan Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, Oh, subhanallah. dari AKL, Betul. ya, Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis. Allah Akbar. Ustadz Ridwan Hakim. Ridwan Hakim LC. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Dan Ustadz kita Al-Fadil Al-Mukarram K. Haji Muhammad Yusran Ansar LC PhD. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Ahlan. Dan kita menyapa para muslimat yang hadir, Masya juga Allah. para tokoh, alim ulama, kaum perempuan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wanita-wanita perkasa. Wanita-wanita perkasa Indonesia Allahu Akbar. untuk Palestina, insya Allah. Barakallahu fikum. Untuk Dan mengawal, ya, Abu Ubaidah dan Abu Hamzah. subhanallah. Ya. Kita awali Ustadz kesempatan Baik, ini iya. untuk semakin menambah khidmat suasana kita. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Fathur Rijal. Beliau adalah alumni Stiba Makassar dan juga imam di Masjid bin Bas Bukit Barugah. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Barakallahu fikum. Untuk jiwa-jiwa kami, untuk darah kami, untuk jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Masya Allah, tilawatun ra'i'ah, mumti'ah, tilawah yang menghanyutkan hati sanubari kita untuk Masjidil Aqsa. Masya Allah. Wa in uttum udna. Kalau kalian kembali, wahai Bani Israel, melakukan kezaliman, kata Allah, maka kami akan kembali menghukum dan membuat kalian menjadi porak-poranda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah surat Al-Isra ini Ustaz akan menjadi PR buat kita semua, terutama di satu halaman pertama dari surat Al-Isra untuk kita hafal dan tadabbur setelah tablik akbar ini atau setelah munajat bela Palestina ini. Insyaallah siap semuanya ya, menghafal awal-awal surat Al-Isra, kalau bisa seluruhnya, demi mengenang dan mentadaburi ayat-ayat tersebut insyaallah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Fahmi Salim LC, jauh-jauh datang dari Jakarta, ya, alhamdulillah ke Makassar untuk membersamai kita. Masya Allah. Selanjutnya, baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Dalam hal ini sekaligus membuka acara dari pemerintah Kota Makassar, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Syarif, Kabak Kesra Kota Makassar. Masya Allah. Ya, beliau adalah sangat bersemangat ya tentang Palestina, dan kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Tafadhal Pak, silakan. Ya. Berkumpul jiwa-jiwa kami untuk darah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ustadz Musayin. Yang terhormat pimpinan pimpinan pusat Wahda Islamiyah yang diwakili oleh Bapak Ustadz Rahmat. Dan terhormat seluruh ormas yang sempat hadir pada hari ini, dari Hidayatullah, ada Forum Umat Islam Bersatu, seluruh muslimat yang sempat hadir pada hari ini, Ustadz kami Pak Kiai Haji Muhammad Yusran, narasumber kita yang jauh-jauh dari Jakarta, kemudian undangan sekalian yang sama-sama berbahagia, seluruh peserta munajat bela Palestina yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Makassar yang sedianya beliau ingin hadir di tempat ini, namun di hari Ahad yang sangat berbahagia ini banyaknya kegiatan beliau, ya, ada di DDI juga, di Karebosi, ada juga Milad Muhammadiyah, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan yang sangat berbahagia ini. Baik, perlu kami sampaikan bahwa munajat bela Palestina, pemerintah Kota Makassar, perlu kami laporkan kepada hadirin dan hadirat sekalian bahwa alhamdulillah untuk pemerintah Kota Makassar sudah mengumpulkan dana untuk Palestina itu, ya, kebetulan terkumpul di bagian Kesra itu sudah mencapai 1,2 miliar. Insya Allah akan kami salurkan kepada lembaga yang bisa menyalurkan bantuan ini. Bantuan tersebut berasal dari seluruh SKPD di Kota Makassar, sebagian besar masjid di Kota Makassar, termasuk juga sekolah-sekolah di Makassar. Sehingga kami menyampaikan di tempat yang berbahagia ini, terima kasih atas seluruh partisipasinya. Insya Allah di menjelang di akhir tahun akan kami salurkan kepada lembaga yang punya kompeten dalam menyalurkan bantuan tersebut. Hadirin sekalian kami hormati dan kami banggakan, tentunya kegiatan
ini bela Palestina, tentunya ini kami sambut dengan baik, kami mensupport, kami sangat mengharapkan yang banyak lembaga yang membela Palestina. Kapan lagi kita membela dan siapa lagi yang akan membela kalau bukan kita? Dan tentunya dengan kesempatan yang baik ini, mari sama kita semakin berinisiatif untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Di waktu-waktu yang sangat berharga maupun setiap waktu, di setiap waktu sholat kita, kami menghimbau untuk senantiasa kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena itu mungkin hal yang terbaik buat saudara-saudara kita yang di Palestina untuk senantiasa kita doakan sehingga mereka tetap bersemangat, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati tanah bumi Palestina. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, tentunya di kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan salah satu program pemerintah Kota Makassar, ya, kita memang membela Palestina, tapi di samping itu kami membackup masyarakat kita. Insya Allah tahun depan pemerintah Kota Makassar yang dimana rutin melaksanakan tahfiz weekend, insya Allah tahun depan sudah melaksanakan dikatakan tahfiz harian, yang dulu 15 titik menjadi 153 titik sebagaimana jumlah kelurahan yang ada di Kota Makassar. Semoga dengan program ini semakin menguatkan kita, iman kita, semakin juga menguatkan diri kita untuk senantiasa membela Palestina. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas seluruh kegiatan pada pagi hari ini munajat bela Palestina. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkati kita semua, dan insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Kabakeskra. Ini satu kabar gembira Ustaz. Allah Ya, Akbar. ternyata warga Makassar dengan dikoordinasi oleh pemerintah Kota Makassar tidak tinggal diam. Ya. Allah Akbar. Berapa tadi Ustaz sudah dikumpul? Iya, 1,2 miliar ya. 1,2 miliar. Allahu Luar Akbar. biasa. Allahu Akbar. Tentu, bukan jumlah yang sedikit. Iya. Ya. Bantuan-bantuan dari masyarakat Kota Makassar selama ini alhamdulillah sudah tersalur lewat berbagai Alhamdulillah. elemen NGO yang ada. Ya. Kemudian kita berharap ini Pak Kesra kami sampaikan, Tabligh Akbar ini tentu kita tidak akan lewatkan begitu saja. Insya bahwa Allah. Iya. kita ada program dari Makassar ini ingin bagaimana menyiapkan satu ambulans Iya. untuk masyarakat di Gaza, di Palestina. Jadi Israel judulnya, hancurkan rumah sakit, ya, kita bangun lagi rumah sakit. insya Allah. Israel tembak ambulans, ya, kita hadirkan lagi ambulans. Insya Allah. Iya. Maka mudah-mudahan nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Kota Makassar. Siap. Kita ingin ada satu ambulans warga Makassar berada di Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Iya. Ya. Baik, ya, terima kasih banyak dan kami kirimkan salam yang hangat dan penuh cinta kepada Bapak Wali Kota kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan seluruh warga Kota Makassar. Selanjutnya kita akan panggil untuk memberikan sambutan dan orasi, ya, Ustadz kita yang kita cintai, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Haji Muzayyin Arif LC. Beliau ini alumni Palestina juga Pak. Iya, tidak main-main. Iya. Kalau bicara mengenai Palestina, insya Allah, ya, beliau adalah darah dan nafas yang mengalir. Iya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Iya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il mannan alladzi syara'al Islam wa anzalal Qur'an
الذي فرض الجهاد لسيادة العدل والآمان الفوز والغفران القائل في الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabak Kesra, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatid, guru-guru kita, para pimpinan organisasi Islam di Sulawesi Selatan, hadir bersama kita Ketua Harian Wahda Islamiyah, Ustazuna Dr. Rahmat Abdurrahman, juga bersama kita Kiai Dr. Muhammad Yusran Ansar, Ustadz Ikhwan Abdul Jalil, Ustadz Syaibani, pimpinan Hidayatullah, Ustadz Abdul Majid, Ustadz Nasri, juga hadir sahabat saya dari Akel, Ustadz Ridwan Hakim, juga ada Ustadz Mukhtar Delau, dan tentu teristimewa guru kita, Ustadz Dr. Fahmi Salib dari Jakarta. Ahlan wa sahlan atas kehadiran Ustadz di tengah-tengah kami semua di Makassar ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para pejuang, para pembela Palestina yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam suasana haru yang menyelimuti kita semua, terutama setelah menyaksikan tadi teatrikal yang menggambarkan situasi yang terjadi di Palestina. Kita semua prihatin atas itu semua, tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kita. Allah hadirkan kita di sini. Allah beri kesempatan kita untuk merawat kita punya nurani. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang paling kita khawatirkan hari ini terhadap kondisi yang terjadi di Gaza, itu adalah kekhawatiran bahwa kita kehilangan nurani kita. Kita kehilangan nurani kita. Kita kehilangan sensitivitas kita. Kita melalaikan kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita. Karena itu saya bersyukur sekali menjadi bagian dari kita semua yang ada di tempat ini, bisa hadir merasakan bahwa nurani itu ada di dalam diri kita. Subhanallah, satu kesyukuran yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kepedulian kita tentang Palestina, kepedulian kita terhadap nasib saudara-saudari kita yang ada di Palestina, sesungguhnya menunjukkan bahwa komitmen kita terhadap agama ini masih ada. Sesungguhnya Islam ini, agama ini, bukan hanya untuk kita nikmati sebagai sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang membesarkan jiwa kita bahwa kita berada pada kebenaran. Tapi komitmen kita terhadap agama ini mengharuskan kita berjuang untuk tegaknya agama ini. Dan salah satu wujudnya adalah menegakkan persatuan dan ukhuwah di antara kita. Apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Palestina sesungguhnya adalah sebuah pesan untuk hadirnya semangat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bahwa mereka adalah kita. Kita adalah Palestina. Nasib mereka sesungguhnya adalah merupakan nasib kita juga. Dan itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadid wahid idza istaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Sesungguhnya perumpamaan seorang muslim dengan saudaranya yang lain, sesama muslim, dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, itu seperti satu jasad. Apabila yang satu bagian anggota tubuh yang satu merasakan sakit, maka yang lain tidak bisa tidur karena juga merasakan sakit.
Itu sesungguhnya yang mesti ada di dalam diri kita hari ini. Dan itulah yang saya sekali lagi ingin merasakan, menghadirkan rasa syukur itu kepada kita semua. Bahwa bersyukurlah kita diingatkan oleh para asatidzah kita, diingatkan oleh guru-guru kita. Kita punya banyak kesibukan, kita punya banyak aktivitas, ada banyak agenda. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kabak Kesra, menumpuk agenda kita hari-hari ini. Tapi kita tergerak untuk hadir di sini, merawat kita punya nurani, mengokohkan kita punya ukhuwah Islamiyah. Demi satu, supaya kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kita semua pada kesempatan ini. Dan saya sebagai bagian dari perwakilan masyarakat yang ada di pemerintah Sulawesi Selatan, sebagai unsur pemerintah, sebagai unsur pimpinan di DPRD Sulawesi Selatan, tentu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru-guru kita yang telah menginisiasi dan mengajak kaum muslimin yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk duduk bersama, menghadirkan kepedulian terhadap apa yang terjadi di Palestina sana. Sebagaimana kami juga dalam banyak kesempatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan. Sampai pekan lalu, Basnas Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan badan pemerintah non-struktural bermitra dengan kami di DPRD Sulawesi Selatan telah menyalurkan kurang lebih 4,3 miliar bantuan dari Sulawesi Selatan untuk masyarakat yang ada di Gaza. Sudah diterima oleh Basnas Pusat dan sudah dikomitmenkan 100% akan dikirim ke Gaza sana. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi dari tempat ini kita mengirim pesan kepada saudara-saudara kita di Gaza bahwa mereka tidak sendirian. Kita ada di Makassar ini, saudara-saudara mereka juga. Kita siap membantu mereka. Kita siap berjuang sesuai dengan kemampuan kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian yang sama dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Kita juga ingin mengirim pesan kepada masyarakat dunia bahwa di tengah ketidakpedulian masyarakat dunia terhadap apa yang terjadi di Gaza, kami hadir di sini di Masjid Al-Markas Al-Islami di kota Makassar ini sebagai perwakilan dari masyarakat Sulawesi Selatan untuk menunjukkan bahwa kami bagian dari masyarakat Gaza yang ada di Palestina sana. Kita juga ingin mengirim pesan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk terus meningkatkan dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk kemerdekaan mereka di sana. Kita ingin mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim dan orang Islam itu bersaudara dengan sesamanya Muslim di tempat yang lain. Kita ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara punya tanggung jawab untuk memastikan kemerdekaan hadir di semua lapisan masyarakat di dunia ini. Itu adalah amanat konstitusi dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan konstitusi itu. Itulah sebabnya kita semua perlu berkumpul, bersatu, menyatukan kita punya potensi masing-masing supaya kita dilihat sebagai bagian dari elemen masyarakat Indonesia yang memperjuangkan tegaknya konstitusi untuk pembebasan Palestina di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridai semua usaha kita ini. Siapa kita? Palestina. Ya. Siapa kita? Palestina. Siapa kita? Palestina. Siapa kita? Palestina. Palestina. Merdeka. Palestina. Merdeka. Palestina. Merdeka. Palestina. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untukmu jiwa kandang kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Cinta itu adalah angin yang berhembus lembut pada jiwa. Cinta itu adalah air yang mengalir menyusur setiap asa. Cinta itu adalah karsa yang menggelora membentang samudra. Cinta itu adalah api
yang membakar angkara murka. Cinta itu adalah Makkah, sumbu iman bagi semesta. Cinta itu adalah Madinah, tanda mata sang Nabi tercinta. Cinta itu adalah Al-Aqsa, gerbang langit menembus Sidratul Muntaha. Cinta itu adalah Gaza, kota perkasa yang tak kenal menyerah. Cinta itu adalah Makassar yang akan terus hadir hingga Palestina merdeka. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Muzayyin, yang telah mengindahkan semua detik-detik kebersamaan kita pada hari ini. Barakallahu fikum Ustadz Syaibani. Jangan terkesima Ustadz. Insya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Apa Baik, lagi Ustadz? Selanjutnya adalah taujihat, tausiah dan orasi dari Ustadz kita, Ustadz Rahmat Abdurrahman, Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah, kepada Ustadz. Masya Allah, kita kami persilahkan. minta tampil ke depan Ustadz kita Dr. Rahmat Abdurrahman, Kiai Haji Rahmat Abdurrahman, insya Allah akan memberikan kepada kita tausiah yang selain membakar nurani kita, insya Allah akan memberikan arah yang jelas ke arah mana kita akan bergerak dan berjihad. Begitu Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Tafadhal, barakallahu fikum. Ini masih banyak bekas-bekas darah di sini. Iya, sengaja tidak dipel Ustaz. Allahu Akbar. Iya. Sebelum poin-poin saya sampaikan, saya mengajak kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat yang membawa syal. Ayo kita angkat syalnya sama-sama. Silahkan kawan-kawan media. Angkat syalnya dan kita bersorak, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Angkat syalnya tinggi-tinggi semuanya. Silahkan kawan-kawan media. Silahkan kawan-kawan media. Jumlah kita tidak sebanyak kota-kota lain, tetapi kita bisa menyamai kota-kota lain. Teriakkan Palestina merdeka. Angkat syalnya tinggi-tinggi. Yang di atas, ayo. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Benderanya, ayo silakan benderanya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Suaranya, ayo. Palestina merdeka, 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 Palestina merdeka. Ibu-ibu anak-anak silakan benderanya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Terima kasih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ibu bapak, kita ikut dalam gerakan boikot. Masih memboikot? Ibu-ibu masih memboikot? Masih. Masih memboikot? Siap. Bapak-bapak, adik-adik masih memboikot? Siap. Masih memboikot? Masih. Jangan kendorkan. Siap. Jangan kendorkan. Mereka merasakan dampaknya. Mereka terdampak dengan gerakan itu. Dan kita akan terus melakukan gerakan tersebut sampai kita melihat
Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sampai kita bisa salat bersama-sama di Masjidul Aqsa. Allahu Akbar. Niat Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian. Niat yang tulus akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah kita ikut seruan dan imbauan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan gerakan boikot terhadap seluruh produk-produk Israel yang mendukung serangan brutal terhadap masyarakat Gaza di Palestina sana. Kita ikut, dan kita tidak akan berhenti. Sekali lagi, banyak ada produk-produk yang kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan baik yang terafiliasi langsung ataupun yang memproklamirkan dukungan terhadap serangan atas masyarakat Gaza Palestina. Kita tidak bisa ke sana untuk berjihad. Dan mereka, saudara-saudara kita di kota Gaza dan kota-kota lain di Palestina mungkin saja juga tidak begitu meminta untuk kita ke sana datang bersama dengan mereka. Mereka masih sanggup untuk melawan secara fisik dengan berbagai keterbatasan. Dan sampai hari ini kita melihat kegigihan itu, perjuangan itu. 70 hari. Hari ini tepat. 7 Oktober, 17 Desember. 70 hari. Pemerintah yang menganggap dan mengklaim diri sebagai negara yang paling hebat dalam alat utama sistem persenjataan, alutsista, sistem senjata modern. Kota kecil. 2,3 juta orang. Kita Makassar 1,5, 1,7. Kota kecil, 70 hari dibombardir siang malam, diserang siang malam, fasilitasnya sudah pada rusak, tidak berwujud sama sekali. Korban berjatuhan, dan yang sangat kita sayangkan, masyarakat internasional tidak sedikit yang mendukung hal itu dan tidak mau meneriakkan kita menentang kezaliman, sebab yang menjadi korban adalah anak-anak kecil. Bapak Ibu sekalian, nih anak-anak kita ini, hari-hari mereka pergi bersekolah, mereka di masjid menghafal Al-Quran. Sekarang semuanya sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo lanjutkan gerakan boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi kepada pemerintah Zionis Israel ataupun perusahaan yang nyata-nyata memproklamirkan diri kami pendukung pemerintah Zionis Israel. Jangan pernah berhenti. Kita dapatkan laporan, ternyata dampaknya besar. Gerai, toko-toko, makanan, fashion, apapun ternyata mengalami dampak yang tadinya hanya dianggap sebagai gerakan kecil di beberapa negara muslim. Allahu Akbar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana-mana kita lihat, di kota Makassar kita lihat, beberapa toko dan gerai harus memasang kami menyumbang kepada masyarakat Palestina. Kita tidak pernah menutup sumbangan Anda kepada masyarakat Palestina. Yang kami tuntut adalah perusahaan induk Anda. Perusahaan induk Anda berhenti untuk mensupport pemerintah Zionis Israel untuk membantai anak-anak kita, saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Itu yang kita tuntut. Anda mau menyumbang silahkan. Kita juga bersyukur kepada Allah. Anda mau menyumbang, tetapi tidak akan dan belum akan menghentikan gerakan boikot yang kita lakukan. Belum selesai. Beberapa hari yang lalu kita dengar dan kita ikuti media internasional, seruan termasuk pemerintah negara kita menyerukan untuk gencatan senjata diperpanjang. Biarkan anak-anak di sana bernafas. Fasilitas mereka sudah hancur, sudah habis. Sekolah mereka, rumah mereka, bahkan rumah sakit. Negara banyak yang mendukung, tetapi lagi-lagi mendapatkan veto dari pemerintah Amerika Serikat.
Apakah tidak boleh ketika pemerintah Amerika memveto kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk gencatan senjata, apakah tidak boleh kita juga memveto mereka dengan memboikot produk-produk mereka? Mereka bisa memboikot kita, kenapa kita tidak bisa? Apa yang kita bisa dan kita mampu sekarang ini, bismillah kita lakukan, boikot. Dan jangan pernah berhenti sebelum nampak tanda-tanda kemenangan bagi para pejuang Palestina. Dan mereka pun tidak akan pernah berhenti. Para pejuang kemerdekaan Palestina juga tidak akan pernah berhenti. Belum berhenti, mereka masih sanggup untuk melawan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, aktif di media sosial. Pada punya akun media sosial? Pada punya akun media sosial? Punya akun media sosial. Jangan pernah berhenti berbicara tentang Palestina dan Al-Aqsa. Suara kita satu, kecil, tetapi ketika Anda posting di media sosial, bismillah, disuspend deh. Akun Bapak, Ibu, adik-adik disuspend, bikin baru. Ikut bersama-sama, saling mensupport, saling mendukung. Itu yang kita mampu. Itu yang kita bisa. Duit saya punya, tapi sedikit. Kita gabung-gabung banyak, alhamdulillah. 1,2 pemerintah kota, 4 sekian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Keperluan mereka banyak. Rumah sakit itu sendiri membangun tidak murah. Apa yang kita mampu bersama dengan itu? Doa. Ayo kita berdoa, panjatkan doa kepada Allah. Cukup? Belum. Ngomong, bicara. Anda punya mulut, Anda punya jari. Ayo. Kasihan loh media sosial Anda hanya dipakai untuk posting hal-hal sampah. Benar enggak? Daripada hal yang tidak berguna ataupun curhat di media sosial, ayo gaungkan di media sosial. Kalau sudah boring di media sosial, ikut gerakan julid fisabilillah. Allahu Akbar. Julid fisabilillah. Tahu gerakannya? Tahu gerakannya? Apa itu, Ustaz? Gerakan internasional sekarang ini sudah didukung oleh beberapa negara. Para pelaku media sosial di beberapa negara sudah bersama-sama. Buka hashtagnya julid fisabilillah, serang itu akun-akun tentara dan prajurit Israel, jatuhkan mental mereka, dan sudah banyak yang tutup akun. Para tentara Israel itu juga anak-anak muda, pengen narsis juga di media sosial, serang. Mereka menyerang fisik, kita menyerang mental. Bisa tidak? Bisa. Allahu Akbar. Kawan-kawan sudah banyak yang menjadi koordinator, memosting setiap hari akun-akun tentara IDF Israel untuk diserang, dijadikan santapan malam, makan malam. Ayo kita makan malam dengan itu. Serang. Kapan lagi kan bisa julid? Berpahala daripada Anda gibah berdosa. Segala yang bisa kita mampu, yang kita bisa, ayo gerakkan. Kenapa? Kita ingat zaman kemerdekaan kita dulu, tentara-tentara kita, rakyat kita ingin merdeka. Bayangkanlah orang-orang tua kita dulu berjuang untuk kemerdekaan kita. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan, itu pula yang diinginkan oleh tentara-tentara pejuang kemerdekaan di Palestina. Mereka butuh support, kita support. Mereka butuh dukungan, kita berikan dukungan. Apapun yang kita bisa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, maka mudah-mudahan dengan 2 poin ini menjadi langkah nyata bagi kita semua. Kehadiran kita di sini adalah satu bentuk bahwa kita mau bersama-sama dengan masyarakat Gaza, masyarakat Palestina. Untuk apa? Bukan untuk apa-apa, hanya untuk mencapai kemerdekaan.
Kita sekarang merasa nyaman dengan kemerdekaan kita, kan? Kita mau mengatur diri kita sendiri. Siapa yang mau rumahnya dirampas, diusir lalu dikatakan teroris? Kita mau. Seperti kita mau merdeka, kita pun mau mereka merasakan kemerdekaan itu. Banyak yang bisa didapatkan dengan kemerdekaan. Dalam keadaan tertekan dan terjajah, masyarakat Gaza menghasilkan para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Orang-orang cerdas, orang-orang jenius. Para cendekiawan dan tokoh-tokoh pemikir internasional tidak sedikit yang berasal dari kota Gaza. Tidak sedikit yang berasal dari kota Gaza. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tertindas, terjajah. Maka bisa kita bayangkan kalau mereka merdeka, berapa jumlah anak-anak penghafal Al-Quran yang mereka bisa hasilkan. Allahu Akbar. Bangga tidak ibu bapak, kita punya anak-anak penghafal Al-Quran. Mungkin bukan anak kita, tetapi anak ideologis kita. Pemerintah kota mengadakan program tahfidz weekend yang nanti akan menjadi tahfidz everyday, harian, tahfidz everyday, setiap hari. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, supaya kita merasa bangga dengan itu. Maka bantu mereka untuk merdeka. Lakukan apa yang kita bisa. Dua yang saya sampaikan tadi, mari bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi, menyayangi, mengangkat penderitaan, intimidasi, siksaan atas orang-orang lemah di kota Gaza di Palestina sana. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu para pejuang kemerdekaan, menghinakan kaum Yahudi dan siapapun dari pihak-pihak yang membantu kaum Zionis Yahudi untuk menindas, menjajah dan menzalimi kita umat Islam yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan suara kita akan sampai terdengar. Kalau tidak menyeluruh kepada seluruh dunia, paling minimal, dan itulah yang tertinggi, suara kita sudah sampai ke langit. Suara kita sudah sampai ke langit. Allah melihat Bapak Ibu berkumpul di sini untuk bersama-sama solidaritas buat saudara-saudara sesama muslim dan untuk mendukung kemerdekaan masyarakat Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berwarna merah sangat kerikil, perkasa berlari, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan tangis saat naik. Berwarna merah sangat kerikil, perkasa berlari, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpah di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpah di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya.
Saat langit berwarna merah, sadar kerikil perkasa berlarian, meluncurlah sana puluhan peluk terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpang tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Langit berwarna merah, sadar kerikil perkasa berlarian, meluncurlah sana puluhan peluk terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpang tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Kami akan berjuang demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Saat langit berwarna merah, sadar. Masya Allah, iya. Kalaupun suara kita, kata Ustadz Rahmat tadi, mungkin sayup terdengar di bumi, namun dia akan nyaring terdengar di langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi insya Allah kita tidak akan sayupkan suara kita untuk Palestina dari bumi Makassar ini. Sekali lagi, ya, kita takbir, Allahu Akbar. Ya, katanya ini ada Ustadz Yusran di sini, ya, guru kita di bidang ilmu hadis. Ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti kaum muslimin akan meruntuhkan benteng-benteng musuh hanya dengan takbir. Iya, saya tidak tahu bagaimana frekuensinya takbir pada saat itu, tapi sepertinya Ustadz, kita harus latihan bertakbir. Seperti kata UBN Ustadz Bakhtiar Nasir, takbir itu jangan pelan-pelan Ustadz, ya. Walaupun suara saya ini sudah parau, tapi mari coba kita takbir ala UBN. Dia tidak hadir di sini, tapi kita kirimkan takbirnya UBN. Ya, Ustadz Ridwan rekam. Ya, nah, takbirnya itu begini. Dengar baik-baik, ya. Tapi nanti jangan kaget kalau suara saya akan pecah di puncaknya, karena sudah parau Pak, ya, setengah abad sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tes dulu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, satu kali lagi, Ustadz Saibani lagi. Ya. Suara agak serak. Ya, jangan Palestina ini. Baik, kita takbir bersama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Ustadz, ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Satu kali lagi, ya. Kita goyangkan dinding-dinding masjid ini, ya. Kita getarkan jiwa-jiwa semua yang beriman. Satu kali lagi takbir. Allahu Akbar. Satu kali lagi. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para hadirin dan hadirat, para pejuang-pejuang Makassar untuk Palestina. Selanjutnya kita dengarkan lagi. Mendengarkan, iya, orasi dan tausiah dari Ustadz Majid, ya, dari Ustadz Insinyur Abdul Majid, ya, dari DPP Hidayatullah, ya. Ya. Alhamdulillah. Tafadhal Ustadz, ya, Masya Allah, ya.
Beliau adalah salah seorang ustadz kita, ustadz senior kita. Barakallahu fikum Ustadz. Tafadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah al-mukarramun, para azatiza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ustadz Dr. Rahmat Abdurrahman yang sama kita hormati dan muliakan, Ustadz Muhammad Yusran yang juga kita hormati, dan orang tua atau guru kita dari Jakarta, Ustadz Fahmi yang sama berbahagia, dan ketua atau wakil ketua DPRD Ustadz Muzayyin. Beliau ini ya wakil ketua DPR tapi aslinya adalah Ustadz. Allahu Akbar. Dan kita tidak bisa lupa adalah yang mewakili wali kota, yaitu Bapak Kesrah, dan Ustadz Saibani, Ustadz Ikhwan, Ustadz Mutadelau, Ustadz Nasri Buhari, Ustadz yang mewakili AKL. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dari Ustadz Muzayyin tadi tentang seperti apa sikap persaudaraan kita. Sebagai seorang muslim tentu merasakan seperti apa saudara kita di Palestina. Dan yang kedua, Ustadz Rahmat memberi nasihat kepada kita untuk kita boikot ya seluruh produk-produk yang membantu Palestina. Dan seperti apa kita juga memfungsikan ya HP kita ini untuk ya memposting yang senantiasa memberikan dukungan kepada ya bagaimana tegaknya atau merdekanya Palestina. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, tentu tidak kalah penting adalah sikap persaudaraan kita itu terwujud pada seperti apa pengorbanan kita. Ya. Seperti apa pengorbanan kita? Ya, meskipun mungkin kita ini tidak mampu ke sana tadi kata Ustaz Abdul Rahmat. Tetapi kita merasakan ya, ketika kita berkorban untuk saudara kita di sana, itu sudah menjadi bahagian dari ya bahwa kita adalah orang-orang yang melibatkan diri ya bagaimana mewujudkan kemerdekaan saudara kita di Palestina. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika kita merasakan itu berarti kita bermujahadah, melakukan mujahadah jihad. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih ya wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, bi amwal wa anfus. Ya, kita mengorbankan ya apa yang kita miliki karena diri kita tidak mampu ke sana, maka kita berkorban harta, berkorban amwal ya, yang kemudian tentu bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Rumah sakit yang sudah hancur ya itu bisa dibangun kembali ya. Kemudian tadi mobil yang sudah hancur ya kita juga bisa beli kembali ya dengan pengorbanan kita. Insya Allah tentu ini semua adalah bahagian dari rasa persaudaraan kita, sikap persaudaraan kita, dan wujud kecintaan kita kepada perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Oleh karena itu maka apa yang menjadi milik kita, mari kita sebahagian korbankan, mari kita sisihkan
sebagian untuk saudara-saudara kita di sana. Meskipun mungkin ada di antara kita ini yang mau sekali ke sana, ya, mau sekali menginjakkan kakinya di Palestina. Dan itu kalau kita bisa buka pendaftarannya, mungkin banyak di antara kita yang sangat mau. Tapi tentu kekuatan kita ya sangat tergantung dengan kemampuan. Nah, tetapi setidaknya rasa persaudaraan itu adalah menjadikan kita ini merasakan betapa sedihnya, betapa hancurnya saudara-saudara kita di sana. Dan kalau kita lihat, ya baca, lihat di YouTube, luar biasa. Ya, perasaan kita harusnya kita rasakan betul. Bagaimana kecintaan kita kepada mereka akan terwujud pada sikap, ya, rasa persaudaraan dan sikap pengorbanan kita itu. Subhanallah. Karena itulah, subhanallah, apa yang menjadi perjuangan saudara-saudara kita di sana, ya harusnya ini tidak boleh turun, tidak boleh kendur, tidak boleh lemah, tidak boleh sama sekali menurun spirit kita. Ya, militansi kita sebagai aktivis Islam harusnya senantiasa berkobar. Ya, di mana kita ketemu saudara kita sesama Muslim, ya kita kobarkan semangat itu untuk membantu ya saudara-saudara kita sana. Doa kita sangat menentukan. Ya, munajat kita sangat menentukan. Ya, seperti apa saudara kita di sana untuk mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa kita? Palestina. 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 Merdeka. Merdeka. Siapa kita? Palestina. Palestina. Merdeka. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, jamaah sekalian yang berbahagia, adalah bagaimana kita ini juga peduli. Ya, saya hanya memberi penguatan kepada apa yang disampaikan Ustaz Abdul Rahman. Kalau produk-produk Yahudi itu kita rela untuk tidak ya mengkonsumsinya, ya apalagi menjualnya, sebenarnya itu sangat ya cepat sekali untuk melemahkan mereka. Ya, untuk menghancurkan mereka sebenarnya inilah cara yang paling tepat. Ya, bukan hanya orang Yahudi, seluruh antek-antek Yahudi termasuk di negeri kita ini akan hancur. Kalau kita ini bertekad, ya, punya tekad yang sama, punya komitmen yang sama dan kuat, bahwa mereka kita tidak beli dan kita tidak makan untuk sementara. Ya, sambil kita menunggu ada produk-produk dari dalam negeri sendiri, saudara-saudara kita sendiri yang produk, yang kemudian akan memberikan ya penguatan kepada saudara-saudara kita. Dan kita bertekad tentunya ketika ini diboikot, maka produk-produk mereka akan hancur, busuk, dan akhirnya mereka rugi besar, dan akhirnya mereka menutup seluruh toko-tokonya. Luar biasa ya, apa yang disampaikan Ustaz Abdul Rahman. Ketika ini kita lakukan, ini adalah perang yang luar biasa. Meskipun kita tidak merasakan secara langsung, tetapi itu menjadi bahagian yang sangat penting untuk melemahkan mereka. Sekali lagi, semoga kita mendapatkan kekuatan dan kemampuan dan mendoakan saudara-saudara kita di sana. Dan kiranya doa-doa kita, munajat kita kepada Allah, khususnya ya saya sampaikan di tengah malam kita bangun, niatkan kita bangun tengah malam. Pada waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu sholat wajib, mungkin kita mampu mendoakan, tapi insya Allah lebih nikmat kalau kita mampu mendoakan pada waktu-waktu yang tengah malam, insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami penuhi panggilanmu. Siap boikot insyaallah. Ya, siap boikot Ustaz? Insyaallah, insyaallah. Jangan lalu ki ada pulang singgah di Starbucks. Nah, iya. Yang ki sudah acara Palestina, boikot sebentar pulang singgah ki di Starbucks, McD, KFC, ya. Ada Warkop Desija, ya. Ada Coto Makassar, ya. Ada apa lagi Pak Kesrah, ya? Ya, kalau pagi-pagi insyaallah makan basang dulu. Ya.
Kalau saya sebelum basang putu cangkir, putu tongkak, ya. Iya. Setelah itu basang, ya. Jam-jam 10, ya. Kata Pemkot Makassar itu waktu coto time, ya. Makan coto, ya. Makan siang sop saudara, ya. Makanya orang Makassar itu sadis, Pak. Saudara aja di sop, ya. Nah, sebentar-sebentar sore-sore ada waktu makan pisang epe, ya. Nah, malam kita makan lagi sop konro, ya. Nah, setelah itu IGD, ya. Nah, ya. Baik, Ustaz. Kita harus hadirkan keprihatinan kita dalam wujud kegembiraan bahwa kita hadir untuk Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita juga harus kenal, kita harus tahu sampai di mana sekarang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, nggak apa-apa disebut di sini. Ya, kita menunggu-nunggu lagi muncul Abu Ubaidah. Ya, nah, ya, Masya Allah. Ya, Abu Ubaidah, Abu Hamzah. Ya, Masya Allah. Kalau di sini saya bersama Abu Ubaid. Ya, Allahu Akbar. Nah, hadir bersama dengan kita salah satu aktivis pemerhati masalah Palestina dan Al-Aqsa, ya, dan beliau sudah langsung berkunjung langsung ke Al-Quds Palestina, ya. Saya sendiri belum sempat menginjakkan kaki di tanah suci, Ustaz, ya. Saya hanya sempat menginjakkan kaki di Gaza Palestina, ya. Tahun 2010, dan ini adalah kenang-kenangan dari Dr. Ismail Haniyah, ya. Nah, mudah-mudahan semangat kita terus, ya, dengan bertambahnya pengetahuan kita. Kata Ustaz Fahmi Salim, salah satu bentuk jihad kita adalah jihad ilmu. Ya. Bagaimana kondisi saudara kita yang ada di sana? Insya Allah akan dipaparkan dengan lebih mendalam oleh Ustadz kita, ya, talenta muda kita, ya, dari tanah Bugis merambah hingga Batavia. Ya. Ya. Ustadz Ridwan Hakim, LC. Ustadz Ridwan Hakim, LC, ya, Ketua Spirit of Al-Aqsa, ya. Tafadhal masykuran ma'jura. Takbir, takbir. Mulia kami kan terus bersama. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Untukmu, Ya, alhamdulillah. Palestina tercinta. Asli Bone, ya, berkiprah di Batavia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Allahumma ihzimil yahudil ghasibin. Allahumma amin. Allahumma ihzimil yahudil ghasibin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sahibu liwa'il hamdi wal jihadi yawmaddin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin. Amma ba'du. Sebelum kami mulai, kami meminta izin terlebih dahulu kepada para orang tua dan guru-guru kami yang ada di depan, dan juga sekaligus menyampaikan salam dari guru kita kepada para guru-guru yang ada di sini, dari Ustadz Bakhtiar Nasir yang ada di Jakarta, ya, di Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, yang guru-guru yang ada di sini semua juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis ini. Dan juga terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar, baik dari Pakesra dan juga dari legislatif, ada Ustadz Muzayyin, barakallahu fikum Ustadz, dan juga guru kita ada Ustadz Fahmi Salim, Ustadz Rahmat Abdurrahman, Ustadz Yusron, Ustadz Ikhwan Syed Syaibani, Ustadz Mukhtar Denlau, jazakumullah khair, barakallahu fikum, dari Ustadz dari Hidayatullah, Ustadz Abdul Majid, dan juga dari semua ormas yang ada di Kota Makassar ini. Ini amanah yang sangat berat, ya, berbicara di hadapan para guru-guru sebenarnya. Namun sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ikhwan, bahwa ilmu, ya, harus disampaikan, dan kami meyakini bahwa semua yang disampaikan oleh para guru-guru kita tadi dan yang akan disampaikan, semuanya itu sudah lebih daripada cukup yang harus kita amalkan. Hatafal ilmu la amal fa in ajaba wa illar tahal, ya.
Sesungguhnya ilmu akan memanggil amal. Ketika amal tidak datang, maka ilmu itu akan pergi. Hari ini kita duduk, diijabah doa-doa kita, dicatat nama-nama kita bersama dengan para syuhada yang ada di Al-Aqsa, bersama dengan para syuhada yang ada di Gaza, bersama 18.000 syuhada yang ada di Gaza. Allah mencatat kita insya Allah bersama dengan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki syafaatul uzma, para syuhada ini memiliki syafaat. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari para syuhada yang ada di Gaza hari ini? Allah Akbar, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar, Allahu Akbar. Namun sebelum itu kita harus memiliki niat yang sama dengan para syuhada yang ada di Gaza. Kita hadir di sini harus memiliki niat yang sama dengan para syuhada yang ada di Gaza. Jangan sampai niat kita berbeda dengan niat mereka. Apa niat para syuhada? Mempersembahkan nyawa dan darah mereka. Kenapa ada manusia, sekelompok manusia, 2 juta manusia rela berada di sebuah kota kecil bernama Gaza, mempersembahkan darahnya, mempersembahkan rumahnya hancur, mempersembahkan anak-anaknya untuk melawan Zionis Israel. Apa yang menjadi niat besar dalam hati mereka yang harus kita juga miliki? Niat mereka itu tergambar dalam sebuah yel para mujahidin, para murabitin, ketika mereka mengatakan birruh bidam nafdika ya Aqsa, birruh bidam nafdika ya Aqsa. Sama-sama, birruh bidam nafdika ya Aqsa. Kita angkat tangan untuk ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, ya Allah, ya Allah, birruh bidam nafdika ya Aqsa, ya Allah nyawa kami, ya Allah darah kami, ya Allah untukmu ya Allah di jalan pembebasan Al-Aqsa. Sama-sama, birruh bidam nafdika ya Aqsa, birruh bidam nafdika ya Aqsa. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Al-Aqsa ini adalah niat daripada para syuhada, anak-anak yang syahid, anak-anak yang keluar dari puing-puing yang ada di Gaza. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut mereka kecuali fidal Quds, fidaka ya Aqsa, fidaka ya Qudsa. Untukmu wahai Al-Aqsa, ayah dan ibuku syahid untukmu ya Aqsa, anakku syahid untukmu ya Aqsa, untukmu ya Qudsa, untukmu ya Qudsa, fidaka ya Quds. Ini yang keluar dari mulut anak-anak yang ada di Gaza. Hendaklah niat itu ada dalam hati kita, sebagaimana niat itu ada di dalam hati-hati para syuhada, sebagaimana niat itu ada di dalam hati ibu-ibu yang ditinggal mati oleh anak-anaknya, sebagaimana niat itu ada di dalam hati setiap ayah yang ditinggalkan oleh anaknya. Maka hendaknya niat itu harus ada di dalam hati kita. Hari ini kita lihat Masjidil Aqsa, 7 Oktober menjadi saksi. Kenapa ada 7 Oktober? Karena Al-Aqsa. Setiap orang yang menyerang Zionis Israel di tanggal 7 Oktober, mereka sudah siap untuk mempersembahkan nyawanya. Mereka tahu setelah 7 Oktober ini akan banyak syuhada. Setelah 7 Oktober ini Gaza akan dihancurkan oleh Zionis Israel. Tapi ma'alish, tidak apa-apa. Demi Al-Aqsa, demi Al-Quds, Gaza hancur, hancurlah Gaza. Asalkan Al-Aqsa merdeka, asalkan Al-Quds merdeka, mereka siap untuk itu. Birruh bidam nafdika ya Aqsa, birruh bidam nafdika ya Aqsa, birruh bidam nafdika ya Aqsa. Ada satu poin yang ingin kami sampaikan kepada para ikhwah yang ada di sini, bahwa ada satu titik, ada satu bahasa yang sama yang kita pahami antara kita dengan orang-orang Yahudi Zionis Israel. Kita bersepakat di atas satu kesepakatan. Apa kesepakatan itu?
Dan ini yang akan membantu kita untuk selalu mengingat Al-Aqsa insyaallah. Setiap sholat kita akan mengingat Al-Aqsa. Ada satu bahasa, ada satu kesepakatan antara kita dengan orang-orang Yahudi. Kesepakatan itu adalah bahwa tidak ada yang berhak untuk berdaulat di atas Masjidil Aqsa kecuali umat dari Nabi yang sah. Tidak ada yang berhak untuk berkuasa di Al-Aqsa kecuali umat dari Nabi yang sah. Kita umat Nabi Muhammad dan mereka orang-orang Yahudi sepakat. Kita dan mereka sepakat dalam hal ini. Apa yang menjadi perbedaan? Apa yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang Yahudi? Siapa Nabi yang sah itu? Siapa Nabi yang sah itu? Kalau saya tanya kepada warga masyarakat Kota Makassar ini, siapa Nabi yang sah? Nabi terakhir penutup akhir zaman ini siapa dia? Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah orang-orang Yahudi menyerang Palestina. Tidaklah orang-orang Yahudi ingin menguasai Al-Aqsa. Dan tidaklah orang-orang Yahudi ingin membunuh saudara-saudara kita yang ada di Gaza kecuali karena keyakinan mereka bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Rela dikatakan Nabi Muhammad adalah nabi palsu? Tidak. Inilah yang mendasari, ini yang tidak dipahami PBB, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat internasional, bahwa tidak akan pernah ada perdamaian antara Yahudi Zionis Israel dengan rakyat Palestina. Kenapa? Karena landasan mereka ingin menguasai Palestina adalah mereka meyakini, mereka menuduh Nabi kita Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Sedangkan kita mengatakan bahwa ya, wahai orang-orang Yahudi, ya, Musa alaihissalam dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk Al-Aqsa. Ya, Nabi Sulaiman pernah membangun di atas Masjidil Aqsa. Ya, Nabi Zakaria pernah ada di Masjidil Aqsa. Ya, Nabi Isa pernah ada di Masjidil Aqsa. Tetapi kami, umat Islam, umat Nabi Muhammad, meyakini bahwa semua janji yang diberikan kepada Nabi Musa hari ini berpindah kepada Nabi terakhir. Siapa Nabi terakhir itu? Siapa Nabi terakhir itu? Muhammad. Siapa Nabi terakhir itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kami meyakini Nabi Sulaiman pernah membangun di atas Al-Aqsa. Tetapi kami meyakini bahwa semua tugas Nabi Sulaiman hari ini telah berpindah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini setiap orang yang membela Palestina, hakikatnya dia membela Al-Aqsa. Setiap orang yang membela Al-Aqsa, hakikatnya dia membela hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi ada satu ungkapan yang ingin saya klarifikasi juga. Ada ungkapan yang ini dikutip juga oleh Pak Erdogan ya. Beliau mengatakan tidak perlu menjadi muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia. Kita katakan ya, oke Pak Erdogan, betul. Kalau kita mengatakannya kepada orang non-muslim, tetapi kepada setiap orang yang sholat, kepada setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, slogan ini mereduksi iman kita. Tapi kita mengatakan ya, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina, tapi harus membela Palestina untuk menjadi seorang muslim. Kenapa? Kalau Anda tidak membela Palestina, kalau Anda tidak membela Al-Aqsa, berarti Anda tidak membela hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu artinya mereduksi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setiap kita bersyahadat, setiap kita tasyahud awal, setiap kita tasyahud akhir, ingat bahwa setiap orang yang bertasyahud, setiap orang yang bersyahadat, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib bagi dia membela hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini didustakan oleh orang-orang Yahudi Zionis Israel. Siap bela Aqsa? Siap. Siap bela Rasulullah? Siap. Siap bela Rasulullah? Siap. Yang mengharapkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti angkat tangan. Yang mengharapkan syafaat Rasulullah di hari akhir angkat tangan. Semoga hari ini kehadiran kita dilihat dan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita hadir, kita umat Nabi Muhammad, lantarka
ummatun qaiduha Muhammad, tidak akan tunduk, tidak akan menyerah umat yang pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan. Semoga kita bisa mengingat selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kita bersalawat, tidak lengkap salawat kita kecuali dengan membela Al-Aqsa. Tidak lengkap kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita membela Al-Aqsa. Tidak lengkap kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kita tidak membela Al-Aqsa. Demikian, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan para gurunda, hayakumullah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan terus bersamamu. Hari ini kutemukan jawaban atas berjuta jiwa yang telah tuntaskan pengorbanan. Hari ini telah kutemukan jawaban atas tangis tak berair mata pada bocah-bocah perkasa tanah Gaza. Hari ini kutemukan jawaban atas jasad-jasad tak tentu arah, menganga luka tak bertepi. Hari ini kutemukan jawaban atas tak adanya jawaban untuk bayi yang tak sempat menangis saat tertikam roket Durjana, untuk rumah-rumah yang hancur lebur. Jawaban atas tak adanya jawaban untuk seluruh darah yang membanjiri Gaza dan Al-Aqsa. Jawaban itu adalah karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat terpilih yang mewarisi tanah suci. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh telah kami tetapkan, kami tuliskan dalam kitab Zabur setelah kitab Ad-Dzikr Taurat, bahwa yang akan mewarisi tanah ini, negeri ini, tanah suci ini adalah hamba-hamba kami yang soleh. InsyaAllah kita akan dengarkan pemaparan yang mendalam dan memantik semangat kita, InsyaAllah, dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Fahmi Salim, MA. Namun sebelum itu kita biarkan Makassar menyapa. Iya, di sini hadir Ustadz Mukhtar Dailau. Iya, takbir, Allahu Akbar. Iya, Ustadz Mukhtar ini tidak perlu bicara lama, ya, untuk membangkitkan semangat kita. Cukup beberapa menit, ya, dia akan menghentakkan jiwa kita, InsyaAllah, ya, karena dia terlalu manis untuk semua racun-racun kehidupan. Ya, tafadhal, ya, Ustadz Mukhtar Dailau. Ya, ini satu-satunya yang pakai pandangan, ya. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Ya. Tafadhal Ustaz. Syukran Ustazi. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biru, biru, hitam, hitam. Nafika ya Aqsa, nafika ya Aqsa. Biru, biru, hitam, hitam. Nafika ya Aqsa, nafika ya Aqsa. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad pada Yahud. Jaisu Muhammad pada Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad pada Yahud. Jaisu Muhammad pada Yahud. Hari ini saya akan menggugat kesoliman daripada Yahudi, Zionis Yahudi. Dari Makassar kami akan membuat perhitungan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina Al-Aqsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah berpikir
ketika melahirkan anaknya yang begitu ahnan walah wahnin, dalam keadaan lemah bertambah lemah, kemudian membesarkannya, lalu tiba-tiba kembali dia lagi yang menguburkan anaknya. Hari ini seorang ayah yang ada di Gaza, mereka lah ketika pertama kali lahir anaknya, dia mengazankan dari telinganya untuk lahirnya kebahagiaan sebagai penerus cita-cita perjuangannya. Tapi hari ini, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, ummahat, ayah yang mengazankan ketika dia lahir, ayahnya juga yang mengazankan ketika masuk di dalam kuburan. Karena itu, Bapak dan saudara sekalian, hari ini kita harus persiapkan dengan bekal apa saja untuk kemudian bagaimana Al-Aqsa, bagaimana Palestina, bagaimana Gaza, bagaimana dia bisa memenangkan pertarungan ini dengan doa, dengan munajat kita, dengan bantuan yang mungkin tidak terlihat, tetapi dengan doa itu sekali lagi Bapak dan saudara sekalian, ya akan menebas para Yahudi laknatullah alaih. Karena itu, saudaraku, di seluruh antero dunia ini, mereka sepakat berjuang dengan apa yang dimiliki. Kalau hari ini mungkin hanya kita memiliki uang yang ada di kantong kita pas-pasan, maka saat ini saya ingin yang hadir di tempat ini akan membuka dompet-dompetnya dan ini akan berjalan. Saya ingin membuktikan, Bu, ibu-ibu, apa sih yang dimiliki yang hari ini yang ada, maka kita ingin membuktikan akan berjalan panitia yang ada hari ini untuk Al-Aqsa tercinta. Buka semua dompet-dompet kita. Ayo buka dompet-dompet kita semua, Bapak dan saudara sekalian. Kita akan buka dompet-dompet kita, ini akan berjalan. Ya, panitia ini untuk sekaligus menyumbangkan untuk langsung ke Gaza. Saya kira ini Ustadz yang kami inginkan, bahwa perjuangan ini tidak berhenti di sini, tetapi bagaimana perjuangan ini terus-menerus berada di dalam jiwa kita, di dalam benak kita, agar memerdekakan Palestina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omar Mukhtar, tokoh dari Libya. Iya. Tapi kita juga punya Mukhtar dan Lau. Iya. Jazakallah khair. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Nah, selanjutnya insya Allah, ya kita mendahulukan dulu, ya Ustadz Fahmi masih menyelesaikan beberapa hal, maka langsung saja kita panggilkan Ustadz kita, Ustadz Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Yusran Ansar LC.MA PhD, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, untuk menyampaikan tausiahnya dan sekaligus memberikan pencerahan kepada kita. Sebelumnya saya ingin mengajak kita dulu untuk mengulangi syiar para pejuang Al-Aqsa, ya. Siap insyaallah? Siap. Biru, bidam, nafdika ya Aqsa, Aqsa. Biru, bidam, nafdika ya Aqsa. Siap insyaallah mendengarkan pemaparan dengan saksama? Siap. Siap untuk tetap tenang insyaallah? Siap untuk tidak meninggalkan tempat insyaallah? Takbir. Allahu Akbar. Shalli ala Muhammad. Pada Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Muhammad Yusran, ya kita persilahkan untuk tampil. Ya ini mohon maaf Ustadz ya, tidak ada podium ya. Bukan berarti kita mau contoh debat wapres, tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya sama sekali ya. Tafadhal kepada Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Muhammad Yusran, falyatafaddal mashkuran wa majura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal qail ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwal qail al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para hadirin, para tokoh-tokoh masyarakat dari unsur pemerintah dan juga alim ulama, para saudara-saudari sekalian yang berbahagia karena kita punya kepedulian terhadap Al-Aqsa dan terhadap Gaza dan perjuangan Palestina. Walaupun hati-hati kita juga masih diliputi kesedihan dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili dari Kesra, ya, dan juga kepada Ketua DPRD Sulsel, Masya Allah, Ketua DPRD, Insya Allah, amin. 6. Ustadz Muzayyin, barakallahu fikum, dan kepada Ustadz kita Ustadz Rahmat Abdul Rahman, Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah, dan Ustadz kita Ustadz Abdul Majid, Ketua dari Hidayatullah, dan Ustadz Nasri, dan juga Ustadz Ridwan Hakim, Masya Allah, yang telah mengobarkan semangat kita untuk siap berkorban mempertaruhkan semua yang kita miliki untuk Al-Aqsa. Dan kepada saudara saya, teman seperjuangan, Masya Allah, sejak SMA ini saya berteman seangkatan dengan Ustadz Mukhtar Delaut, hafidhahumullah ta'ala, dan kepada Ustadz kita Ustadz Ikhwan dan Ustadz Syebani, dan lebih khusus kepada tamu kita Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim, hafidhahullah ta'ala. Ya, sebenarnya Ustadz Fahmi tadi yang mau dipersilahkan di sini, tapi beliau ya nanti insyaallah lebih pantas untuk menjadi kalimat pamungkas, ya, sekaligus memimpin atau mendoakan untuk kita semuanya dan saudara-saudara kita di sana. Hari ini seperti yang disebutkan oleh Ustadz Rahmat tadi, sudah 70 hari atau sudah 70 hari lebih Tufanul Aqsa, operasi militer Badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Dan kita tidak mengatakan tidak terasa sudah 70 hari, karena kita merasakan apa yang mereka rasakan. Sungguh sangat tidak bijak kalau kita mengatakan tidak terasa sudah 70 hari saudara-saudara kita berjuang. Karena apa yang mereka rasakan, apa yang menimpa mereka juga kita rasakan. Maka kita mengatakan 70 hari mereka telah berjuang, sebagaimana 70 hari juga lebih kita telah berjuang untuk membela mereka. Dan perjuangan Badai Al-Aqsa, Tufanul Aqsa, hanyalah satu penggalan episode perjuangan mereka yang sudah sangat panjang. Mereka telah berjuang untuk mengusir kaum Zionis sejak 70 tahun lebih, bukan 70 hari saja perjuangan mereka. 75 tahun mereka telah berjuang dan mereka telah ditindas oleh kaum Zionis Israel. Bahkan ini pun adalah lembaran-lembaran perjuangan Al-Aqsa yang telah ada sejak abad-abad terdahulu, sejak masa-masa Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan sejak para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim jami'a, Abu Ubaidah, dan masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan
di masa para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat kami hanya mau memberikan pesan 3 hal. Sudah sangat cukup apa yang disampaikan oleh asatidzah kita, dan insyaallah akan lebih disempurnakan oleh Pak Kiai Fahmi Salim. Namun sebagai rasa tanggung jawab, kami juga ingin menyuarakan sesuatu sebagai kontribusi terhadap perjuangan yang mulia ini. Yang pertama, kita katakan bahwa perjuangan Palestina dan apa yang kita lakukan adalah bentuk perhatian kita kepada mereka. Karena kita sebagai seorang muslim punya perhatian kepada mereka. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh kita mendoliminya. Wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh kita membiarkannya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ma mimri'in khadalah imra'an musliman, tidak ada seorang dari muslim yang membiarkan muslim yang lainnya fi mautin, di satu tempat atau di suatu waktu, yunqasu fihi irduhu, yang mana pada tempat tersebut, di waktu tersebut, saudara kita yang muslim dinodai kehormatannya, wa tuntahku hurmatuh, dan dinodai kehormatannya, lalu kita membiarkannya, illa khadahallahullah, kecuali Allah juga akan membiarkan dia dan tidak akan membantunya, fi mautin yahtaju nusratahu, di tempat yang dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh pertolongan Allah. Kapan kita tidak peduli dengan saudara kita, maka kita juga akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iqab, uqubah, balasan al-jaza min jinsil amal. Perhatian kita pada saudara kita sebagai kaum muslimin mengharuskan kita untuk tidak pernah kenal lelah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena perjuangan ini membutuhkan tulun nafas, membutuhkan nafas yang panjang, dan tidak boleh kita merasa lemah dalam mengejar musuh-musuh kita. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Jika kalian, kata Allah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan pernah kalian merasa lemah, lelah dalam mengejar musuh-musuh kalian. In takunu ta'lamun, jika kalian merasa sakit, fa innahum ya'lamun, mereka juga merasakan sakit. Tapi ada satu nilai plus yang kita miliki, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian mengharapkan pahala dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Maka sungguh sangat menakjubkan ada di antara kita yang lemah dalam perjuangan ini, padahal dia mengharapkan surga Allah, sementara di sana ada pada pejuang-pejuang kebatilan yang tidak pernah kenal lelah dalam memperjuangkan kebatilannya dan dalam memerangi al-haq ini. Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian terluka, maka mereka juga terluka. Jika kalian terluka, maka mereka juga terluka. Dan itulah sunnatullah, menang dan kalah adalah suatu hal yang biasa dalam perjuangan. Dan kenapa kadang pejuang-pejuang kebenaran kalah? Kenapa kadang kita terluka? Allah mengatakan untuk memilih liya'lamallahu alladhina amanu, siapa yang betul-betul beriman. Seandainya perjuangan pasti akan terus menang saja tanpa ada korban, semua orang akan mau berjuang, semua akan menjadi mujahid. Tapi Allah mau melihat dengan konsekuensi luka-luka kita, konsekuensi kekalahan yang kadang terjadi dalam perjuangan. Allah mau melihat siapa yang betul-betul beriman di antara kita. Wa yattakhidha minkum syuhada, Allah mau memilih siapa yang syahid di antara kita. Kemenangan syahid, kemenangan yang tertinggi bagi seorang pejuang adalah syahid fisabilillah. Dan ini tidak mungkin kecuali mereka harus terbunuh karena Allah. Maka jangan heran ketika ada saudara-saudara kita yang mendapatkan syahidnya, karena ini adalah tujuan dalam perjuangan ini, mendapatkan kemuliaan dunia sebelum kemuliaan akhirat kelak. Yang kedua yang kami mau ingatkan, bahwa
Perjuangan ini panjang dan kita tidak boleh lelah dengannya. Kita terus berjalan, bergerak dengan apa yang kita miliki. Tadi Ustaz kita, Ustaz Rahmat Abdul Rahman telah menyebutkan beberapa contoh-contoh perjuangan yang harus kita lakukan. Dan setiap yang kita lakukan, apa saja yang kita kontribusikan untuk perjuangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan boikot. Boikot ya, istilah Ustaz Bakhtiar Nasir, boikot fi sabilillah. Jangan kita pernah lelah untuk menggaungkannya, untuk terus melakukannya. Dan suara kita yang kita suarakan hari ini adalah bagian jihad. Nabi SAW mengatakan, jahidul musyrikin bi amwalikum, perangi orang-orang musyrikin dengan harta kalian. Jangan kita bakhil kikir untuk melakukan harta kita dalam perjuangan. Wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kita. Wa alsinatikum, dengan suara-suara kita, petikan takbir kita, orasi-orasi yang kita sampaikan, dan terus pencerahan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita umat Islam dan umat dunia tentang perjuangan Palestina adalah bagian jihad yang kita harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek kita kumpul di sini, bahkan panas-panas kita. Tadi saya berada di samping Ustaz Fahmi Salim, beliau bilang panas. Lalu kita bilang mungkin mau didekatkan kipas angin dan sebagainya. Beliau bilang tidak usah, panas fi sabilillah. Ya. Allah mengatakan, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama. Demikianlah, tidaklah mereka ditimpa rasa haus, wala nasab, dan rasa capek, wala makhmasatun fi sabilillah, dan tidak juga rasa lapar dalam perjuangan fi sabilillah, wala yata'una mautian yaghizul kuffar, dan langkah-langkah kita di suatu tempat yang membuat marah dan jengkel orang-orang kafir, wala yanaluna min aduwin naila, dan apa yang kita bisa dapatkan dari musuh-musuh kita orang kafir, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, semuanya Allah akan catat sebagai amal soleh. Maka semua capek-capek kita ini dan semua yang telah kita lakukan, termasuk boikot yang kita suarakan ini, yang membuat jengkel mereka, yaghidul kufar, akan dicatat sebagai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teruskan perjuangan ini dan tempuh segala cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memenangkan saudara-saudara kita di sana sebagai bentuk kontribusi kita dalam perjuangan ini. Yang paling terakhir, saudara-saudara sekalian, Allah telah menjanjikan kemenangan, dan Allah telah menjanjikan kemenangan itu dekat. Tapi Allah juga menyebutkan bahwa kemenangan punya syarat-syaratnya. An-Nasr qarib, dan An-Nasr min indillah. Tapi kemenangan ini harus kita lalui prosesnya untuk kita mendapatkannya. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian. Tapi dengan cara apa? Kita menolong Allah dengan sesungguhnya. Kita memperkuat keimanan kita. Kita bisa menang jika kita beriman. Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kita bisa tinggi, bisa menang jika kita betul-betul beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kemenangan umat Islam ketika pejuang-pejuangnya adalah seorang yang selalu teguh dan banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa mujahid tanpa zikir itu dikalahkan oleh orang yang berzikir tanpa jihad. Dan mujahid yang sesungguhnya adalah mujahid yang banyak berzikir kepada Allah. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maka jamaah sekalian, mari kita jemput kemenangan ini dengan mempertebal keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan hindari dosa-dosa yang bisa memperlambat kemenangan saudara kita di sana. Mungkin ada yang mengatakan mereka jauh, tidak ada efek dari apa yang kita lakukan dari ketakwaan dan menghindari maksiat. Ingat, kitalah satu tubuh. Apa yang kita lakukan untuk mereka dari ketakwaan, insyaallah berdampak yang positif untuk mereka. Dan boleh jadi maksiat-maksiat yang kita lakukan itu juga memperlambat kemenangan-kemenangan mereka. Bukankah dalam perang Uhud umat Islam
sempat dikalahkan dengan perbuatan sebagian dari mereka. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu saja mewasiatkan ketika melepas para mujahidin dalam perjuangan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan itu juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu juga yang dikatakan oleh Sa'd bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah. Dan itu yang dikatakan oleh Abu Ubaidah dalam perang Yarmuk. Dan Allah mengatakan tentang pejuang-pejuang, wa ka'ayyim min nabi qatala ma'ahu ribyuna katsir. Senantiasa ada bersama para nabi-nabi ribyuna katsir, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berjuang. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah lemah dalam perjuangan. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, dan tidak pernah menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin. Perlu bersabar untuk menjemput kemenangan. Lalu Allah katakan doa-doa mereka. Ini yang dikatakan oleh Ustaz Majid tadi. Jangan kita lupa doa-doa di tengah-tengah malam. Ketakwaan kita menjemput kemenangan tersebut. Apa doa mereka? Mereka mengatakan, Rabbana ikfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampaui batas. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan tapak-tapak kami, teguhkan tapak kami dalam perjuangan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami atas kaum kafir. Ulama mengatakan, kenapa doa yang pertama adalah doa untuk diampuni dosa? Karena an-nasr tidak akan datang ketika diiringi dengan dosa-dosa dan maksiat. Maka enyahkan, jauhkan maksiat-maksiat kita, lalu kita akan teguh dan kemenangan akan datang biidznillah ta'ala. Sebagai kalimat pamungkas, maka sebagaimana yang sering kita dengarkan dari mujahid hari-hari ini, Abu Ubaidah Jubair Al-Qassam selalu saja menutup dengan wa innahu la jihadun imma nasrun au istishhad. Ini adalah jihad. Di depan kita cuma ada dua pilihan, dan dua pilihan ini pilihan yang indah dan pilihan yang mulia. Nasrun, kemenangan, au istishhad, atau syahid fi sabilillah. Barakallahu fikum wa wafaqana Allah taala jami'an linakuna minal mujahidin. Nasrullah taala an-nasra wasyahada fi sabilihi. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On October 17th, an explosion occurred in the courtyard of Al Ahli Arab Hospital in Gaza City, killing civilians.
بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولازيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام نسوا الأقصى وفلسطين قبحا للذي نسي هذه مكسر لن تنسى ولن تتعبا. Mereka lupa akan Al-Aqsa dan Palestina. Amat buruk bahwa mereka telah lupa apa yang seharusnya tak boleh dilupakan. Inilah Makassar yang tak akan pernah lupa dan tak akan pernah letih untuk bersama dengan Palestina. Ya Ibnal Walid, ala sayfan tu'ajjiruhu kullu asyafihim qad asbahat khashaba. Wahai Ibnul Walid, wahai Khalid Ibnul Walid, adakah pedangmu kau pinjamkan untuk kami? Karena semua pedang-pedang manusia di dunia ini telah berubah menjadi pedang kayu. Da'ni ukhayyiba khinziran wa nasirahu iftah sabilan u'id ijla'ahum sababa. Biarkan kubuat menjadi kecewa penuh derita Zionis, anak-anak babi dan semua pendukungnya. Bukakan jalan untukku, kan kubuat mereka terusir sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengusir mereka. Takbir! Allahu Akbar! Demikianlah bait-bait syair yang beberapa saat lalu dituliskan oleh Ustadz kita, Ustadz Bakhtiar Bahri dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Para hadirin, para hadirat, para mujahid dan mujahidah, sampailah kita insya Allah pada orasi dan materi terakhir kita di hari yang penuh berkah dengan keberkahan Al-Aqsa ini. Ustadz kita yang mulia yang datang jauh-jauh dari Jakarta, Al-Ustadz Al-Fadil Al-Mukarram Dr. Fahmi Salim Zubair MA, dengannya kami persilahkan dengan hormat, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Ya. Masya Allah. Ahlan Ustaz, tafadhal. Barakallahu fikum. Luar biasa puisi yang tadi dibacakan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Ikhwan Jalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون
infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Allahu Akbar. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Sudah cocok mirip Abu Ubaidah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum. Ini baru KW 10-nya. Kita baru berjihad di mimbar-mimbar. Baru jihad datang ke majelis ilmu. Belum berjihad sampai baju kita berdebu. Belum berjihad sampai baju kita berdarah. Belum berjihad betul-betul di medan laga untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau punya rumah yang besar seperti markas Islami ini, kira-kira apa yang engkau cita-citakan? Kalau kami punya rumah sebesar markas Islami ini, kami ingin seluruh isi ruangan rumah itu terdapat dinar dan dirham yang akan kami sumbangkan di jalan Allah. Kalau engkau apa cita-citamu wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab Abu Hafs? Beliau menjawab, kalau saya punya rumah sebesar ini, sebesar Al-Markas Islami atau yang lebih besar dari ini, saya ingin di dalamnya diisi penuh lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan berlantai-lantai yang ada, semuanya diisi oleh pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang hebat, yang kokoh setegar Abu Ubaidah ibn Jarrah. Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah, alhamdulillahi nasiril mujahidin wa qami'i at-tughyan wal 'udwan, wassalatu wassalamu ala rasulina al-habib al-qa'idil mujahidis syahid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kehadirat Allah. Pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa berkumpul bersama para alim ulama, bersama para zu'ama, bersama orang-orang salih, salihin dan salihat di majlis ilmu, di taman-taman surganya Allah. Dan sebaik-baik materi yang dibahas di majlis ilmu itu, setelah kita membahas di setiap kajian kita bab taharah, bab salat, bab zakat, bab hari raya, bab tentang muamalah, bab tentang jinayah, maka sebaik-baik tema di majlis ilmu itu adalah tentang bab jihad fi sabilillah. Maka para ulama mengatakan, kalau orang belum selesai dengan bab sucinya, bab taharahnya, jangan dulu dia bicara tentang bab jihad. InsyaAllah semua yang hadir di majlis ini sudah menyelesaikan bab-bab fikihnya, sehingga sampai kita pada detik ini, kita sampai mengaji di majlis ilmu di taman surga tentang bab jihad dan bab nusrah untuk saudara-saudara kita warga Palestina. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD, yang saya hormati Kepala Bagian Kesra,
Pemkot Kota Makassar, yang saya hormati Dr. Rahmat, Dr. Yusran, guru saya, Guru Ta Ikhwan Jalil, Guru Ta Abdul Majid, ada Ustadz Ridwan Hakim dan seluruh guru-guru yang besar tidak disebutkan gelarnya dan yang kecil tidak akan saya lupakan namanya, dan insya Allah semuanya dicatat oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab begitu memuji akhlak, kepemimpinan dan ketegaran sikap seorang sahabat, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang ditugaskan oleh Amirul Mukminin untuk menggantikan posisi panglima yang berjuluk Saifullah, yang tadi mau dipinjam pedangnya oleh Tuan Guru Ikhwan Jalil. Cuma pedangnya entah di mana sekarang. Pedangnya sekarang baru ada di museum-museum. Ada replika-replikanya, tapi tidak ada seorang pun muslim, apalagi pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin muslim yang berani mengambil pedang itu dan mengacungkan kepada musuh. Inilah pedang Allah yang tidak pernah patah dan dikalahkan. Ketika Umar bin Khattab memuji ketegaran dan akhlak Abu Ubaidah ibnu Jarrah, sebenarnya itu adalah merupakan pelajaran bagi kita. Seorang pemimpin, gubernur Baitul Maqdis yang syahid karena peristiwa Ta'un Amwas. Beliau Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang diharap-harapkan, yang digadang-gadang oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, seandainya saya mati, seandainya saya syahid di jalan Allah, sementara Abu Ubaidah masih hidup, pasti akan aku tunjuk Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah dan Amirul Mukminin setelah aku wafat. Abu Ubaidah masa lalu seolah-olah hari ini dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah taala di tengah-tengah kita dalam perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, di pertempuran yang bisa kita sejajarkan sebagai malhamah, salah satu pertempuran yang epik dan fenomenal, yang bisa kita sejajarkan dengan malhamah Yamamah ketika pasukan Abu Bakar Siddiq menggilas dan menghancurkan pasukan kaum murtad dan nabi-nabi palsu. Bisa kita sejajarkan dengan malhamah Nahwan dan Qadisiyah ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas menggilas dan meruntuhkan dominasi kekaisaran Persia. Bisa kita sejajarkan dengan malhamah Hittin, di mana pasukan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara salib, saudara. Oh, ada apa ini? Oh, tiangnya mau jatuh. Oh ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidah zaman dulu adalah Abu Ubaidah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Betul? Abu Ubaidah adalah salah satu di antara sahabat Muhajirin yang dipuji oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kita semua tahu keutamaan para sahabat. Tetapi Abu Ubaidah zaman now, Abu Ubaidah yang menjadi juru bicara sayap militer Al-Qassam dan juga para mujahidin, faksi-faksi perlawanan di Gaza, Palestina,
adalah tauladan yang harus kita apresiasi. Betul, Abu Ubaidah itu bukan seorang sahabat, bukan seorang nabi yang maksum, tetapi Abu Ubaidah dan kawan-kawannya hari ini, mereka telah menghidupkan kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat negeri-negeri Muslim sibuk dan lalai dengan festival-festival, dengan joget-joget, dengan telanjang, dengan mengundang artis-artis yang mempertontonkan auratnya dan menyebarkan nilai-nilai liberal di tengah-tengah kita. Abu Ubaidah bukan nabi, betul. Al-Qassam bukan sahabat Rasulullah, betul. Tapi mereka hafal Quran, mereka mengamalkan isi Al-Quran, mereka mengajarkan kepada Palestina dan kepada seluruh umat Islam di dunia bagaimana kita harus menyelenggarakan hidup di atas muka bumi ini dengan manhaj Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kerusakan moral di jalur Gaza, saudara, seperti yang terjadi di tanah air kita. Tidak ada korupsi, tidak ada orang dalam yang ngurusi cawe-cawe politik seperti di negara kita. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada kasus-kasus kerusakan moral, kerusakan politik, kerusakan ekonomi. Yang ada di jalur Gaza adalah kesalehan, kebaikan, dan mereka menebarkan kebaikan itu menjadi roh spirit yang baru di tubuh umat ini untuk menghidupkan umat yang mati, untuk mengembalikan posisinya di atas muka bumi sebagai hamba dan khalifah di atas muka bumi, dan yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berterima kasih kepada mereka, para mujahidin kita di garis depan, yang telah mengajarkan kepada kita dan membuktikan kepada dunia, mengajarkan kita ayat-ayat Al-Quran seolah-olah hidup di depan mata kita, saudara. Tadi ayat yang dibaca Ustadz Yusron tentang apa itu amal saleh, baru kita ngerti maknanya ketika kita melihat perjuangan para mujahidin di Palestina. Dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Kita baru tahu dengan contoh yang nyata, kalau kita merujuk kepada sahabat Nabi mungkin kejauhan, mungkin kita banyak ngantuk tidur ketika ngaji, betul? Betul. Nggak selesai, nggak hatam ngaji sunnahnya, cuma ngomong aja, berjihadlah dengan sunnah, berjihadlah dengan sunnah, sunnah palelu. Banyak di antara kita yang nggak hatam ngaji, dan kita baru tahu dengan perwujudan perlawanan saudara kita di Palestina, bagaimana kita mewujudkan ayat 120 surat At-Taubah itu, bahwa menggentarkan musuh, menimpakan musibah dan bahaya kepada musuh adalah amal saleh. Menapakkan kaki di tempat yang membuat mereka marah adalah amal saleh. Setara dengan amal saleh kita punya sholat, saudara. Setara dengan amal saleh kita berpuasa Senin Kamis, bahkan puasa Ramadan. Setara dengan perjuangan kita untuk haji dan umrah, mengumpulkan uang, mengumpulkan tenaga. Setara dengan amal saleh kita bersedekah, berzakat, infak, dan berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru tahu madmun konten ayat ini dari perjuangan mereka yang ada di jalur Gaza, saudara. Kita harus terima kasih kepada mereka.
yang telah mengajarkan ayat Allah itu nyata di depan kita. Ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, alladzina qala, yang mengatakan apa? Ketika mereka dikepung, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang beriman, pasukan beriman di perang Ahzab melihat pengepungan Yahudi dan kaum musyrikin mengelilingi kota Madinah, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul kita. Bukan mereka, tidak pernah mereka mengatakan kita mundur ke belakang, kita keluar hijrah dari Palestina karena persenjataan kita tidak menandingi mereka, karena kekuatan kita tidak menandingi mereka, karena kita tidak dapat izin dari ulil amri. Assalamualaikum. Tidak pernah mereka mengatakan itu, tapi mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini kesempatan, ini datang janji yang diberikan oleh Allah dan Rasul kita. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah peristiwa itu kepada mereka kecuali bertambah imannya, kecuali bertambah pasrahnya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditampakkan oleh anak Palestina ketika ibunya berteriak saat rumahnya dibombardir oleh Zionis. Mana para pemimpin Arab? Mana pertolongan dari saudara kami negara-negara Muslim Arab? Apa kata anak ini? Ibu, jangan kau teriak minta tolong kepada manusia, tapi mintalah hanya kepada Allah. Seandainya malaikat Jibril turun pun menawarkan bantuan kepada kita, aku akan katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Ta'ala, pertolongan dari Allah, dan dialah sebaik-baik yang maha menolong dan mewakili urusan kita semuanya. Kalau engkau Jibril ingin memberikan pertolongan, kami tidak mau, sebab yang kami inginkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana imannya anak-anak di Gaza yang mengatakan, betul Zionis telah memutus air kami, memutus pasokan makanan kami, memutus listrik kami, bahkan internet kami. Tapi mereka satu yang tidak mereka bisa putus, yaitu hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat mereka bertahan lebih dari 70 hari dan puluhan hari ke depan akan mereka hadapi tantangan dan mara bahaya dari Zionis Israel itu. Allahu Akbar. Kita berterima kasih kepada Abu Ubaidah dan para pejuang Palestina yang mengajarkan kepada kita firman Allah di dalam surat Al-Ahzab
Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya. Kita laksanakan plan B. Lanjut, Ustaz. Tak ada rotan akar pun jadi. Alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada Abu Ubaidah dan kawan-kawannya yang telah mewujudkan firman Allah dalam dunia nyata sebagaimana termaktub di surat Al-Ahzab, min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'b fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa. Mereka berhasil membunuh Zionis. Mereka berhasil menawan warga ilegal pendatang haram Zionis Israel. Mereka berhasil menimpakan kekalahan dan kegalauan kepada negara ilegal Zionis Israel. Ini pakai ini. Tersingkaplah kedok-kedok, tersingkaplah kepalsuan-kepalsuan kaum munafikin. Al-Ahzab ayat 18-19. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Fitnah-fitnah kepada para pejuang, dan mereka menyalahkan para pejuang, tidak pernah menyalahkan dan mempertanyakan tanggung jawab penjajah Zionis Israel. Mereka selalu mengatakan halumma ilaina, gak usah pergi perang, gak usah serang Israel, cukup tinggal di rumah, tidur nyaman, makan enak. Iya, itu pola pikir binatang. Binatang memang maunya tidur, binatang memang maunya makan, binatang tidak mau bersusah payah. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Sebagaimana gambaran kaum munafik
umat Islam dengan jihad mereka di Palestina sehari-hari ini, dan mungkin juga hari-hari ke depannya, dan kita tidak tahu berapa lama lagi, berapa tahun lagi kita akan membebaskan Al-Aqsa. Demi Allah, kita akan menyaksikan ayat ini hadir di depan kita. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allah akan mewariskan kepada kalian para mujahidin rumah-rumah yang sekarang dibangun mewah oleh Zionis Israel. Allah akan wariskan kepada kalian harta-harta yang mereka simpan di bumi Palestina, bumi para nabi dan rasul. Allah akan wariskan untuk kalian tanah mereka yang mereka serobot, yang mereka ambil dari warga Palestina. Bukan hanya itu, Allah akan wariskan untuk kalian ardon lam tatauha, tanah negeri yang belum pernah kalian pijak, belum pernah kalian taklukkan. Ini adalah awal futuhat Islamiyah, insyaallah. Takbir. Takbir. Sebagaimana yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih dulu akan ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma?" Maka Nabi menjawab, Konstantinopel akan ditaklukkan pertama lebih dulu, baru kemudian Roma. Insya Allah ini jalan untuk mengalahkan dominasi dan arogansi peradaban barat, peradaban munafik yang mendukung kejahatan dan kebrutalan Zionis Israel. Kita akan menyaksikan futuhat, kita akan menyaksikan ardan lam tatauha yang belum pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan dia akan menjadi milik kaum muslimin di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpihak, ketika kita membela para mujahidin kita di garis depan di Palestina, sesungguhnya kita sedang mentadabburi firman Allah, kita mentadabburi sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang pasti akan terjadi di akhir zaman. Kita tidak boleh meratapi, tidak boleh menyesali, tidak boleh kita menangisi dalam artian kita seolah-olah kehilangan bagian dari anggota tubuh umat ini. Sebab kalau ada yang mengatakan, mana pertolongan Allah untuk Gaza? Tidakkah Allah tergerak untuk membantu rakyat Gaza? Tidakkah Allah kasihan kepada wanita-wanita yang dibunuh, anak-anak bayi yang dibunuh, remaja-remaja yang dibombardir, rumah yang diratakan dengan tanah? Tidakkah Allah iba dan kasihan dan menurunkan pertolongannya? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, hukum besi dari Allah tentang hak dan batil ini pasti akan berlaku. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Dunia ini adalah darul ibtila, walaysa daril jaza, walaysa daril jaza. Saya pakai jari 5 supaya aman. Kalau saya tunjuk satu repot nanti. Tapi yang jelas, kalau pilih pemimpin cukup satu aja. Betul? Betul? Gak boleh pilih pemimpin 3 orang, enggak. Apalagi 2, gak boleh. Cukup pilih pemimpin 1, keluar juga. 1 aja,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bertanya di mana pertolongan Allah, jawabannya adalah dunia ini tempat ujian. Kita tidak boleh su'ul adab kepada Allah, mempertanyakan Allah, ingin mempercepat turunnya pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan tentang tindakannya, tentang ketetapan dan ketentuannya. Tapi yang ditanya adalah kalian. Yang ditanya adalah makhluk. Yang ditanya adalah orang-orang beriman. Apa sikap kita terhadap pembantaian yang terjadi di jalur Gaza? Apa pertolongan yang sudah Anda berikan kepada saudara kita di jalur Gaza dan tepi barat? Apa sikap seorang mukmin yang sesungguhnya ketika berhadapan dengan agresi musuh-musuh Allah? Ini yang akan dimintakan pertanggungjawaban, dan Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua ketetapan dan keputusannya. Yang kedua, saudara yang dirahmati Allah, kita melihat betapa kebiadaban Zionis Israel ini, betapa sakit dan pahit getirnya di Palestina. Ini ibarat ibu hamil yang mau melahirkan. Ibu-ibu perempuan di sini sudah melahirkan belum? Assalamualaikum. Sudah punya anak? Bagaimana rasanya melahirkan anak? Sakit tidak? Sakit tidak? Keluar darah tidak? Pegel-pegel tidak? Nangis tidak? Minta bantuan suami tidak? Itu ibu melahirkan satu anak, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, dia mengalami pendarahan yang luar biasa, dia mengalami keletihan dan kecapean yang luar biasa. Belum lahir sudah capek, wahnan ala wahnin. Ketika menyusui juga capek, wa fisaluhu fi amain. Itu melahirkan seorang anak. Pengorbanan, perlu penderitaan, perlu rasa sakit dan darah yang mengalir. Apalagi kalau kita ingin melahirkan umat ini, kita ingin melahirkan kebangkitan umat ini, kita ingin memimpikan Baitul Maqdis yang merdeka, negara Palestina yang berdaulat, dari sungai sampai ke laut, dari sungai Yordan sampai laut Mediterania, from the river to the sea, Palestine will be free. Maka pasti saudara-saudara kita dan kita seluruh umat Islam pasti harus merasakan kesakitan, pasti harus mengalirkan darah dan air mata, pasti kita akan mendapatkan keletihan dan kecapean. Tapi letih kita fisabilillah, haus kita fisabilillah, lapar kita fisabilillah. Dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala mahmasatun fisabilillah. Semua itu dicatat sebagai apa? Kutiba lahum bihi amalun salih. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini insyaallah dicatat menjadi amal saleh buat kita semuanya. Yang mengaminkan doa dicatat sebagai amal saleh. Yang melangkahkan kaki hadir jadi amal saleh. Yang mengeluarkan uangnya, infaknya di jalan Allah dicatat sebagai amal saleh. Yang menyiapkan panggung, sound system, seluruh perlengkapan acara ini semuanya dicatat sebagai amal saleh. Amin. Para umara, para zu'ama yang menggalang, menghimpun dana masyarakat dicatat sebagai amal saleh. Amin.
anak-anak, remaja, siswa-siswa, santri-santri yang menyumbangkan walaupun sedikit uang jajannya untuk saudara-saudaranya di jalur Gaza, anak-anak yang tertindas di jalur Gaza, anak-anak yang syahid dibombardir jalur Gaza, insya Allah semuanya menjadi amal saleh. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelapangan, keberkahan, keistiqomahan. Jangan pernah lelah untuk membantu Palestina. Jangan pernah lelah untuk memboikot produk-produk Israel dan pendukung-pendukung Israel. Siap. Jangan pernah lelah saudara menggunakan media sosialnya seperti tadi pesan dari ketua kita untuk menyerang dan meruntuhkan mental para penjajah Zionis Israel dan sekutunya. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada rakyat Makassar, pada seluruh pemimpinnya, para umaranya, pada seluruh alim ulama dan zu'amanya, kepada seluruh ormas-ormas Islam dan seluruh aktivisnya. Insya Allah siapa yang berkorban, siapa yang mengabdikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk perjuangan Palestina dan bumi yang diberkahi oleh Allah, maka dia pasti akan diangkat derajatnya dan akan diberkahi hidupnya sampai anak cucu keturunannya, sehingga kita bisa reuni bersama-sama di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Itulah Baitul Maqdis. Di mana telaga Kausar itu membentang dari Ka'bah, dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis, sebelum nanti kita reuni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahid yang kata tadi Ustaz Ridwan, kita membela Al-Aqsa berarti membela hak-haknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afwu minkum. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk menyukseskan acara kita ini. Insyaallah ini akan dicatat, akan menjadi kabar gembira, menguatkan spiritual, perjuangan moral saudara-saudara kita di Palestina. Innahu sami'un mujib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Fahmi Salim, atas pemaparannya yang membangkitkan semangat, mendalamkan pengetahuan kita, dan tentunya menyemangati kita untuk memberikan kontribusi tanpa henti, ya, hingga merdeka itu hadir di tanah suci. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Insya Allah kita akan putarkan. Ini adalah beberapa dokumentasi. Ya, sebenarnya kita malu, ya, untuk menyampaikan dokumentasi hal yang sedikit ini. Tetapi biarlah hal yang sedikit ini insya Allah menjadi spirit dan semangat kita untuk terus, ya, menambah semua kontribusi kita ini. Silakan panitia ditampilkan videonya. Ya. Jadi alhamdulillah, sebagaimana seluruh kaum muslimin, ya, berkontribusi, maka kaum muslimin Kota Makassar, ya, tidak berhenti untuk memberikan kontribusinya. Ini adalah bantuan kita, ya, untuk kebutuhan mendasar, ya, bagi saudara-saudara kita di sana. Sejak hari-hari pertama, alhamdulillah, ya, jalannya sampai juga ke sana, Pak, ya. Ada yang bilang nggak bisa sampai, bagaimana, ya? Bagaimana nggak bisa sampai? Ya, ini alhamdulillah, kaum muslimin Indonesia ini hanya sedikit, hanya satu elemen dari Kota Makassar ini, ya. Satu receh, dua receh, 1 rupiah, 2 rupiah yang telah kita kumpulkan itu telah berwujud di sana, ya. Bagaimana caranya? Al-kaifu majhul, ya. Caranya, ya, itu ada juga caranya, ya. Alhamdulillah bisa sampai di sana, ya. Alhamdulillah bertonton makanan pokok, ya, telah sampai untuk saudara-saudara kita, pakaian
pakaian dingin ya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya alhamdulillah telah sampai. Ya alhamdulillah. Nah, ini Masya Allah perjuangan saudara kita di Palestina mengingatkan kita kepada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Pak. Iya. Dan kalau kita mengingat perjuangan itu pasti kita ingat Jenderal Sudirman. Iya. Nah, memang Jenderal Sudirman sudah wafat dengan semua kebaikannya, tapi kita tetap punya Kiai Haji Sudirman. Iya. Ya, Masya Allah, salah satu pimpinan Muhammadiyah Kota Makassar, ya, Ustadz kita semua mendahului ya acara fundraising, ya. Kita minta kesediaan Ustadz Sudirman untuk beberapa saat bersama dengan saya menyampaikan tausiahnya, ya, menggelegarkan jiwa kita insya Allah, ya. Tafadhal Ustadz, ya. Tolong panitia. Ya, tafadhal Ustadz. Ya. Bagaimana kabar Ustadz? Ya, sehat-sehat, ya. Silakan Ustadz, mungkin ada tausiahnya. Ya, untuk saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain. Seluruh saudaraku seiman, seakidah, seperjuangan, kaum mujahidin dan mujahidat, utama insyaallah pemerintah kita. Mohon maaf panitia, sebentar dulu ya, sebentar dulu. Ya, tunggu dulu. Seluruh alim ulama, seluruh kaum mujahid dan mujahidah. Ya mohon maaf ini saya menyampaikan penyampaian sedikit. Semoga ini menjadi alasan uzur syar'i saya terlambat karena harus melewati 3 tempat acara yang tadi saya harus selesaikan. Terakhir di Milad Muhammadiyah, sementara berlangsung ya, tadi subuh dan juga di tempat lain 3. Dan saya hanya Bapak Ibu di tengah kesibukan ini, tapi saya ingin berkata kepada Allah, saya malu sedikit kepada seorang hamba Allah. Maaf, kita baca dalam berbagai tafsir, meskipun ini mesti dilacak lagi, burung cui-cui, burung kecil, waktu dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau datang menyiramkan air yang secara logika dan secara akal sehat tidak mungkin air itu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Hanya burung itu berkata, saya memang tahu ini tidak bisa memadamkan, cuma saya lakukan ini kelak di hari kiamat ketika saya ditanya, apa yang kau lakukan kepada saudaramu di Palestina, di Gaza? Allahu Akbar. Maka mungkin kehadiran kita tidak seberapa, tetapi minimal kita sudah mempersaksikan, ya Allah, saya tidak meridhoi, saya tidak merestui saudara-saudara kami dibantai, saudara-saudara kami dibunuh, saudara-saudara kami dizalimi, darah mereka adalah darah kami, tetesan air mata mereka adalah tetesan darah kami, nyawa-nyawa yang melayang bagi mereka adalah sama dengan nyawa-nyawa yang melayang bagi kami. Ketika melihat wanita-wanita yang dihinakan dan dilecehkan, hakikatnya itulah bagaikan satu tubuh dengan kami. Maka rasa malu itulah yang mengundang untuk kita bisa sama-sama hadir mempersaksikan. Memang Bapak Ibu, seandainya tidak ada ayat lain, seandainya tidak ada keterangan lain, cukup ayat mukaddimah yang saya bacakan tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Cukup ayat ini
sudah menjadi bukti nyata bahwa Indonesia, Makassar tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan Palestina, tidak bisa dilepaskan. Satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Rasulullah SAW, Nabi kita menghadap ke Palestina itu lebih 1 tahun sebelum menghadap ke Ka'bah Al-Mukarramah. Oleh karena itu sekalian, ada juga yang melihat Palestina ini hanya urusan kemanusiaan, hanya urusan kebangsaan. Mereka tidak mengaitkan urusan akidah, mereka tidak mengaitkan sebagai urusan keimanan. Saya tutup. Mungkin PR besar Pak bagi kita, banyak ulama-ulama hadir. Perlunya kita galakkan bersama kajian akidah al-wala al-bara, mesti dihadirkan di tengah umat. Saya melihat banyak orang hilang akidah loyalitasnya kepada sesamanya kaum muslimin. Seolah-olah kalau lintas negeri itu urusan mereka. Wallahi demi Allah, mereka adalah kita dan kita adalah mereka dalam perkara syahadat la ilaha illallah. Mereka sepertinya belum paham akidah al-bara, bagaimana melepaskan diri dari kekufuran, melepaskan diri dari kezaliman, dari kezaliman Sionis, Yahudi dan Nasara. Untuk itu, saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini berdampak karena lemahnya akidah al-wala al-bara. Sepertinya saudaranya dibunuh, saudaranya dibantai, kehilangan kebebasannya, tersiksa, sepertinya saudaranya tenang-tenang saja. Maka saya mengajak kita semua kembalikan akidah al-wala al-bara, termasuk ini 25 Desember. Kenapa banyak kaum muslimin ini tidak jelas identitasnya? Karena akidah al-bara-nya tidak jelas. Nanti bulan Februari ke depan, banyak lagi kaum muslimin tidak jelas, tidak mampu membedakan kualitas nomor 1, kualitas nomor 2 dengan kualitas nomor 3, karena tidak ada akidah al-wala al-bara. Kalau punya akidah al-wala al-bara Pak, tahu 1 beda sekali dengan 2, 2 beda sekali dengan 3. Hanya orang yang buta hatinya tidak tahu nomor 1 dan membedakan nomor 2. Karena banyak orang yang bilang, ais sambarang inake ustaz, di dalam pilih bilik ku pilih, naik lompo ampaona njom ku pilih. Anda boleh, ini akidah, ini kepemimpinan, tidak boleh kita lepaskan. Ini dampaknya semua Pak. Sepertinya Palestina, Gaza, sepertinya bukan urusan Makassar, bukan urusan kaum muslimin. Wallahi Pak, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Mohon maaf karena waktu, saya hanya burung cucu yang hadir di sini, tidak punya bapak. Tapi Allah saksikan, Sudirman adalah hambamu, punya tangisan, punya perhatian, dan mudah-mudahan ini engkau catat bagian dari kontribusi keumatan kami, persaudaraan kami kepada mereka. Kelak di hari kiamat Allah engkau tanya, kami sudah hadir ya Allah, ini yang kami bisa lakukan, ini yang bisa kami perbuat, ini yang bisa kami munajat saudara-saudara kami untuk mendapatkan hak kemerdekaannya. Hak merdeka tidak boleh bosan, tidak boleh sampai, tidak boleh lelah, tidak boleh berhenti sampai Palestina merasakan kemerdekaan seperti kemerdekaan kita hari ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakumullah khair kepada Kiai Haji Sudirman. Masya Allah, luar biasa, semangat 45 di 2023 insya Allah, bahkan akan berlanjut sampai 2024. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah sedemikian banyak kita mendengarkan Ustadz ya, nasihat, tausiah, motivasi, pencerahan, ya, maka tiba kita di ujung acara ini untuk pembuktian. Insya Allah. Insya Allah, ya. Siap Ustadz? Ya, siap. Ya, barakallahu fiik. Ya, kita ingin sebenarnya, ya, saya tidak mau menyebutkan ini
bantuan, bantuan untuk saudara kita. Kita mengeluarkan infak kita sebenarnya adalah bagian daripada kita yang dibantu untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk berjihad dengan amwal kita. Insyaallah. Insyaallah, ya. Nah, silakan bagi panitia yang membawa kotak-kotak. Ya, hari ini silakan jalan kita kuras habis. Insyaallah ada program untuk ambulans di Gaza. Ambulans di Gaza. Ambulans di Gaza harganya 950 juta. Masya Allah. Maka insya Allah selesai itu Ustaz. Selesai karena dari Pemkot tadi. Insya Allah dari Kota Makassar, warga Makassar kita akan menyiapkan satu ambulans. Insya Allah untuk Gaza minimal. Dua karena dari Pemkot sudah ada satu, 1,2 M tadi. Insya Allah minimal satu dan bisa ditambah. Insya Allah. Baik, kami persilakan seluruh ikhwan dan akhwat, panitia silakan bergerak dan yang hari ini belum membawa dana silakan dimasukkan ke rekening yang ada. Ada komitmen dari Ustadz Sudirman. Alhamdulillah, barakallahu fikum. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dari Bapak Kiai Sudirman. Kiai Haji Sudirman. Barakallahu fiik. Silakan panitia bergerak. Insyaallah kita mantapkan ya dan akan kita umumkan insyaallah. Allahu Akbar. Jazakumullah khair dari Ustaz Muzayyin. Zayyanahullahu ta'ala fi dunya wal akhirah 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Wa fi amwalihi wa fi ahalihi. Masyaallah. Jazakumullah khair. Silakan jangan lewatkan kotak amal kita. Dari muslimah silakan berjalan terus dan insya Allah kita buktikan dari Makassar. Alhamdulillah selama ini bantuan-bantuan masyarakat Makassar sudah kita salurkan lewat Wahda Inspirasi Zakat. Dari ini tidak main-main ini, bukan main-main darinya. Dari perguruan silat Mata Basi, pimpinan Ustadz Dentaru, 600.000 rupiah. Allahu Akbar. Beserta jurusnya nanti siap dikirim ke Gaza, Masya Allah, barakallahu fikum. Mana perguruan silat yang lain, Barakallahu fikum, silakan Ibu, Jangan terlalu dekat, Bu. Haji Masniar. Haji Masniar 1 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tendri Ole. Ibu Tendri Ole ini insya Allah akan berjuang juga di Makassar. Insya Allah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ini lihat tidak bergeser dari satu-satu ini Terima kasih Ibu Haji Tendri. Ayo, tambahkan Barakallahu fiik. Silakan terus bergerak panitia. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum wa fi ahalikum. Ahlan wa sahlan. Ustadz Fadlan Akbar, Masya Allah, barakallahu fikum. 4 juta rupiah, Alhamdulillah Ustadz Fadlan, Allah Akbar. Langsung 4, barakallahu fikum. 4 juta rupiah, Ustadz 4 juta rupiah, Ustadz Fadlan Akbar, jadi, terus kita sampaikan, silakan kalau panitia. Di Papua ada Ustadz Fadlan, silakan para akhwat yang ingin menyumbangkan antingnya, kalungnya, silakan. Tadi di media disampaikan. Sudah ada yang menyumbangkan emasnya, Sudah ada yang menyumbangkan emasnya. Jazakumullah khair kepada akhwat kita. Dari Abu Khattab, Allahu Akbar. Via transfer. Mana nilainya ini? Oh iya, 1 juta. Cek. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masih ada yang Allahu Akbar. Afwan ini Ustaz, Ustadz Ikhwan nyebut cincin kawin. Nah ini saya berikan saja 5 gram. Masya Allah, Masya Allah. Zawadakumullahu hirsan wa'ud ya Ustaz. Naam. Masya Allah. Ustaz menginfakkan cincin kawinnya. Padahal saya tadi cuma cuma sungguh-sungguh
Nah, 5 gram. Ini enggak main-main, Pak, ya. Ini dari istri beliau yang pertama, ya. Nah, karena kita tidak tahu yang kedua, ya. Kalau di Makassar ada Garuda, maka beliau adalah merpati, terbang tinggi dan tak pernah ingkar janji. Iya, Masya Allah. Silahkan panitia dipegang, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alim jangan sampai kesilang, ya. Ya. Baik, kita persilahkan, ya. Yang bawa celengan tadi, ya, bisa balik lagi, ya. Iya. Kenapa cuma satu kali semua ini, ya? Ya. Silahkan. Barakallahu fikum. Ya. Iya, siapa tahu ada yang via WA, saya cek dulu. Cek via WA, ya. Ini sekarang pukul berapa, Ustaz? Ini sudah pukul masih 5 menit ke depan, Ustaz. Masih ada, ya. Baik, yang mau menyampaikan via WA bisa ke WA kami. Saya yakin semuanya sudah pernah menyumbang untuk Palestina, tapi Masya kita Allah, tidak pernah ya. bosan. Ya, Ustaz, Tabe, ini ada dari Ibu Andini Suryati telah memberikan 1 buah cincin emas 5 gram. Takbir, Allah Akbar. Barakallahu fikum. Dari Ya, Masya Allah. Safatlan ada tambahan ternyata. Ada 4.580.000. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Semoga keberkahannya bertambah 2 bisa kali lipat, 3 kali lipat, WA 4 nomor kali kami lipat. yang ini Iya. menyampaikan 0813 Ya. 425 42425. Masih ada waktu berapa menit ke depan. Yang ini menyampaikan tafadhalu masykurin. Ada ini, Ustaz, ya. Kami titip dari ukhuwah, ya. 2 juta rupiah untuk penggalangan ambulans, ya. Allah Akbar, insya Allah, ya. Kita punya program ini paling lambat 1 bulan ke depan kita tuntaskan ambulans dari masyarakat Makassar untuk saudara muslim Palestina di Gaza. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakar Rahman. Iya. Ya, untuk yang tidak bawa hari ini bisa nanti via Wahda Inspirasi Zakat yang rekeningnya disebarkan, iya. insya Allah. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya pada saat kita mengeluarkan harta kita untuk perjuangan ini, jangan pernah kita ragu-ragu bahwa sesungguhnya itu adalah bagian daripada jihad bil amwal kita, ya. Abu Fikri, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah Abu Fikri. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Bapak Kabak Kesra secara pribadi 1 juta rupiah. Jazakallahu khair. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Luar biasa, luar biasa. Ya. Ini berjalan terus, Ustaz, ya. Listnya berjalan terus ini. Seperti tapak-tapak kita menuju surga, ya, insyaallah taala. Jangan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik bagi perjuangan fisabilillah, ya. Ya. Untuk rekening bisa di 780, dicatat 780100808. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini Wahdah Inspirasi Zakat Peduli Kemanusiaan ya. Ini Palestina. dari Ustadz Fadlan Akbar, ya. Cash langsung, ya. Alhamdulillah, ya. Dari Tadribud Duat Wahdah Islamiyah Pusat 2 juta rupiah dari mahasiswa yang dikumpulkan. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ini dari mahasiswa-mahasiswa belajar Tadribud Duat, ya. Dari Anas 1 juta rupiah. Jalan Macini Raya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mana Barakallahu panitia? fikum wa fi amwalikum. Masya Allah, luar biasa. Tolong panitia, ya, ini dana diamankan. Diamankan, ya. ya. Saya dihubungi, insyaallah. Masya Allah, Ustadz Lan, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Ini sudah menyala kembali lampu kita, ya. Sebagaimana hati kita menyala terus, ya, insya Allah. Cek 1 2 3. Ya, silakan ditampilkan di layar rekeningnya supaya bisa di shot, ya, diambil juga oleh para peserta sekalian. Tidak lupa saat di kesempatan ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid tentunya yang tadi pagi telah berinisiatif, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang pagi juga ikut
usaha dari bos masjid dalam support bela Palestina kita. Mudah-mudahan seluruh pengurus masjid dari ketua sampai mereka yang bertugas kebersihan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah memfasilitasi kita semua. Ini adalah ikon Kota Makassar yang tidak akan pernah untuk berjuang bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Ustaz, waktu sudah di waktu sekarang untuk persiapan sholat. Iya. 10 menit lagi ya. Iya. Ya. Untuk seluruh pemateri kita berharap bisa ke depan untuk kita foto bersama insyaallah. Para asatidzah kita foto dulu. Kami harapkan untuk bisa tampil ke depan ya, untuk kita bisa mengambil dokumentasi dan mewakili panitia kami menyampaikan banyak terima kasih jazakumullahu khairan atas semua kontribusi ya, atas semua partisipasi. Silakan maju ke depan dalam berkah dari Allah. Dari rumah Al-Quran Zakir ya, 1 juta rupiah. Ya. Silakan Ustaz. Ya, silakan panitia bisa dokumentasi. Ustaz Saibani ambil di sebelah situ. Ya, saya ambil di sayap kanan. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Kalau panitia media ya, silakan didokumentasikan. Ya, bisa mundur sedikit Ustaz. Ya, di sebelah sini Ustaz. Ya. Kita ambil tengah, silakan. Lebih ke sini Ustaz supaya pas di tengah. Ustaz Fahmi bisa ke sebelah kanan sebelah kiri sedikit. Ya. Baik. Ya. Silakan. Masya Allah. Semangat, ya. Ya. Ya, sekali lagi.